Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 89. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia bergumam seakan-akan kepada diri sendiri. Tetapi kami masih belum tahu, dalam persoalan apa kau ingin mengetahui isi dan barangkali malahan menjajaki isi padepokan itu? Kita memang belum mengetahui kenapa kita masing-masing menaruh perhatian atas padepokan itu. Jawab Tata Selintang. Tetapi apakah hal itu perlu kita persoalkan sekarang? Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah. Kita sepakat untuk tidak mempersoalkannya sekarang. Terima kasih, desis Tata Selintang. Kita akan berada dalam keadaan seperti sekarang, sehingga langkah-langkah kita tidak akan terganggu. Meskipun kita tidak akan dapat menghindari prasangka baik maupun buruk di antara kita. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Mudah-mudahan kita akan dapat bersama-sama menyelesaikan kewajiban kita masing-masing tanpa berbenturan kepentingan. Tata Selintang tidak menjawab. Namun kemudian katanya. Nah, kita sudah membenahi pondok kita yang rusak. Marilah kita memperbaikinya sama sekali. Kita memerlukan sebuah amben yang baru untuk menggantikan amben yang rusak itu. Apakah kita boleh mengambil bambu di sudut pategalan itu? Bertanya Mahisa Ura. Boleh saja. Lingkungan kecil ini sudah diserahkan kepadaku termasuk rumpun bambu apus itu. Kita dapat menebangnya seberapa kita butuhkan untuk membuat amben baru, berkata Tata Selintang. Dan sebuah lincak yang dapat kita letakkan di emper depan. Di sore hari mungkin kita mendapat waktu untuk duduk-duduk sambil menikmati waktu-waktu istirahat, berkata Mahisa Pukat. Tentu, jawab Tata Selintang. Namun kemudian katanya. Tetapi bukankah kita akan pergi ke pasar pagi ini untuk membelanjakan uang kita yang kita terima dari pemilik tanah ini? Mahisa Pukatlah yang menjawab pertama-tama. Baiklah. Ada juga keinginanku untuk melihat-lihat pasar. Nanti sesudah dari pasar kita baru akan membuat amben dan lincak. Ternyata semuanya sependapat, sehingga mereka pun kemudian telah membersihkan diri di pakiwan serta membenahi pakaian mereka yang kusut. Baru beberapa saat kemudian mereka berempat keluar dari halaman rumah kecil mereka menuju ke pasar. Kita sudah kesiangan, berkata Mahisa Pukat. Apa masih ada orang berjualan nasi kuluban? Tentu masih ada kedai yang buka, jawab Tata Selintang. Jika tidak ada kuluban tentu masih ada nasi asem-asem dengan serundeng kelapa yang belum terlalu tua. Mahisa Pukat tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata. Kedai yang biasanya itu tentu masih buka. Marilah. Kita akan dapat membeli wedang serai dengan gula kelapa. Atau legen aren, sahut Mahisa Murti. Tata Selintang hanya tertawa. Namun mereka pun telah bersiap-siap untuk pergi ke pasar sebagaimana mereka rencanakan. Sebenarnya lah bahwa mereka memang agak kesiangan. Pasar yang cukup ramai itu pun sudah mulai berkurang riuhnya. Beberapa orang yang berbelanja telah pulang sementara beberapa orang penjual hasil kebun pun telah kembali karena barang dagangan mereka telah habis terjual. Tetapi kedai yang biasanya dikunjungi oleh keempat orang itu memang masih buka. Karena itu, maka mereka berempat pun langsung menuju ke kedai yang tidak begitu banyak lagi dikunjungi pembeli. Namun keempat orang itu terkejut. Demikian mereka sampai di pintu maka pemilik kedai itu tidak bersikap sebagaimana kebiasaannya. Dengan ramah yang berlebih-lebihan pemilik kedai itu mempersilahkan keempat orang itu masuk dan duduk di amben panjang. Silahkan. Silahkan Kisanak, berkata pemilik kedai itu. Tata Selintang dan ketiga orang yang diakunya sebagai kemenakannya itu pun saling berpandangan sejenak. Bukan kebiasaan pemilik kedai itu bersikap demikian ramahnya. Sebagai penjual makanan pemilik itu memang banyak tersenyum. Tetapi tidak melampaui kewajaran. Bahkan keempat orang itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak banyak memberikan keuntungan kepadanya, sehingga sikapnya kepada keempat orang itu terasa agak dingin. Namun tiba-tiba sikap itu telah berubah sama sekali. Apakah yang Kisanak inginkan? Minuman panas? Wedang serai atau wedang jahe? Masih ada beberapa jenis makanan yang sengaja kami simpan, karena kami sudah menduga bahwa kalian akan datang ke warung kami, berkata pemilik kedai itu.
Tata Selintang dan ketiga orang yang diakunya sebagai kemenakannya itu justru menjadi canggung. Namun mereka pun kemudian duduk juga di amben panjang itu. Ternyata sebagaimana dikatakan pemilik kedai itu telah mengambil beberapa jenis makanan yang disimpannya. Kemudian dihidangkannya kepada keempat orang yang baru saja duduk di amben panjang itu. Memang merupakan satu sikap yang terasa asing bagi keempat orang itu. Sehingga karena itu maka mereka berempat terpaksa menduga-duga apakah sebabnya. Tetapi minuman hangat memang telah menggoda mereka. Karena itu maka Mahisa Pukat tidak memikirkannya lebih lanjut. Ia pun kemudian berpesan, "Beri kami wedang jahe saja." "Baik Kisanak. Kami akan menyediakannya," jawab pemilik kedai itu. Namun pemilik kedai itu, maupun Tata Selintang beserta ketiga orang kemanakannya itu terkejut ketika tiba-tiba saja seorang di antara para tamu itu telah bertindak kasar. Sebelum pemilik kedai itu sempat melangkah menyediakan minuman panas, maka seorang di antara para tamu telah bangkit berdiri dan mengambil makanan yang disediakan bagi Tata Selintang dan ketiga orang kemanakannya. "Kisanak," berkata pemilik kedai itu. "Makanan itu memang kami sediakan bagi keempat tamuku itu." "Persetan," geram tamu yang mengambil makanan itu. "Kau sangka derajatnya lebih tinggi dari derajatku. Kenapa bukan aku yang kau tunggu dan makanan itu tidak kau sediakan untuk aku?" Pemilik warung itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, "Kisanak, aku tidak tahu bahwa Kisanak akan datang kemari, sehingga karena itu, maka aku tidak menyediakannya untuk Kisanak." "Persetan," bentak orang itu. "Tetapi kau lihat bahwa aku sekarang sudah ada di sini. Aku datang lebih dahulu dari orang itu." Pemilik kedai itu memandang wajah Tata Selintang sejenak. Namun Tata Selintang masih belum berbuat apa-apa. Karena itu, pemilik kedai itu dengan sengaja telah memancing agar Tata Selintang melibatkan dirinya ke dalam persoalan itu. Katanya, "Kisanak, jika aku menyediakan hidangan untuk keempat orang ini karena keempat orang ini adalah orang-orang yang paling terhormat di padukuhan kami. Kebetulan bahwa aku tinggal sepadukuhan dengan keempat orang itu. Setelah kedai ini tutup, maka aku pun telah pulang ke padukuhan yang sama dengan padukuhan mereka. Kenapa orang itu paling terhormat di padukuhanmu? Apakah salah seorang di antara mereka, atau yang tertua di antara mereka itu bekal dari padukuhanmu?" "Bukan," jawab pemilik kedai itu. "Tetapi mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi." Tata Selintang terkejut. Dengan serta-merta ia menyahut, "Siapa yang mengatakan kepadamu tentang hal itu?" "Orang yang bertubuh tinggi kekar yang selalu mengaku menggarap tanah orang," jawab pemilik kedai itu. "Tetapi ia mengeluh bahwa ia telah terbentur kepada kelebihan kalian berempat, sehingga orang itu sudah menyatakan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya itu." Tamu yang kasar itu mengangguk-angguk sambil mengeram. "Oh, jadi keempat orang ini adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga kau menjadi ketakutan dan memperlakukan mereka sebagai tamu yang paling terhormat." Hei. Wajah pemilik kedai itu menjadi tegang. Sementara itu Tata Selintang dan tiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu duduk termangu-mangu. "Baik," berkata tamu itu. "Jika demikian maka aku akan mengembalikan makanan ini." Hampir di luar dugaan. Tiba-tiba saja orang itu telah melemparkan tambir kecil tempat makanan itu ke arah Tata Selintang yang duduk termangu-mangu. Namun Tata Selintang yang melihat tambir itu terlontar ke arahnya dengan tangkas telah bergeser ke samping. Sementara itu Mahisa Murti yang duduk di sebelah Tata Selintang pun bergeser pula mendesak Mahisa Pukat, sehingga Mahisa Pukat pun telah mendesak Mahisa Ura. Sebenarnya lah orang-orang yang berada di dalam kedai itu terkejut. Ternyata tambir yang berisi makanan itu berdesing seperti gasing. Karena tambir yang berputar dan melayang itu tidak menyentuh Tata Selintang, maka tambir itu telah mengenai dinding warung itu. Jantung pemilik kedai itu rasa-rasanya telah berhenti berdenyut ketika ia melihat tambir itu telah membentur dinding warungnya yang terbuat dari kayu, memecahkannya dan meluncur keluar membentur sebatang pohon. Betapa kecut hati pemilik warung itu, ketika ternyata pohon itu pun telah terguncang meskipun tambir itu tertahan karenanya. Namun adalah di luar nalar, bahwa tambir yang terbuat dari anyaman bambu itu telah menancap dan mengiris hampir seperempat dari batang-batang pohon itu. Tata Selintang pun kemudian menyadari bahwa orang itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi.
Karena itu, maka Tata Selintang pun harus berhati-hati menghadapinya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Karena itu, maka mereka pun telah bersiaga sepenuhnya. Hampir serentak mereka bangkit berdiri menghadap ke arah orang yang telah melemparkan tambir bambu itu. Luar biasa, desis Tata Selintang. Kau telah melakukan satu permainan yang luar biasa. Dengan anyaman bambu kau mampu menebang sebatang pohon yang besar. Persetan, geram orang itu. Ternyata kalian pun telah menyombongkan diri dengan tingkah lakumu. Kau menunjukkan kemampuanmu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi, apakah aku harus berdiam diri dan membiarkan leherku patah karena permainanmu itu? Bertanya Tata Selintang. Aku tidak peduli apa alasanmu, berkata orang itu. Tetapi sikapmu menyatakan bahwa kau telah menantang aku. Bukan maksudku Kisanak, jawab Tata Selintang. Bukankah aku hanya berdiam diri saja, tetapi kau yang telah mendahului menyerang aku? Yang kau lakukan memang sangat berbahaya. Jika aku tidak sempat mengelak, atau yang kau serang adalah orang kebanyakan, maka seranganmu tentu telah membunuh. Aku tidak peduli, jawab orang itu. Seandainya aku telah membunuh, tidak ada orang yang akan dapat menghukumku. Orang-orang padukuhan tidak akan mampu menangkap aku. Bagaimana jika Ki Buyut atau mungkin sang aku, bertanya Tata Selintang. Aku tidak peduli dengan siapapun juga. Jika kau merasa terganggu dengan tingkah lakuku, kau mau apa? Geram orang itu. Siapakah Kisanak sebenarnya? Bertanya Tata Selintang. Untuk apa kau mengetahuinya? Bertanya orang itu. Jika kau ingin berbuat sesuatu dengan bekal ilmumu, lakukan. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya orang-orang lain yang ada di warung itu. Menilik sikapnya, ternyata mereka adalah kawan-kawan dari orang yang marah itu. Hampir di luar sadarnya Tata Selintang pun menghitung mereka. 5 orang, desis Tata Selintang. Namun masih ada 2 orang yang duduk terpisah. Tata Selintang tidak dapat menebak, apakah kedua orang itu termasuk kawan orang yang marah itu atau bukan. Namun keduanya nampak menjadi tegang. Sementara sebelumnya Tata Selintang juga tidak melihat kedua orang itu berbicara atau berkelakar dengan kelima orang yang duduk berjajar itu. Kau menghitung jumlah kami, bertanya orang yang melempar itu. Kami memang berlima. Sementara itu kalian hanya berempat. Jika seorang di antara kami mampu membunuh 2 orang sekaligus, maka hanya 2 orang di antara kami yang diperlukan untuk turun ke arena jika kalian mencoba untuk melawan. Sementara 3 orang kawan kami masih akan sempat makan dan minum. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat mengamati mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang bertongkat. Ketika di luar sadarnya keduanya memandang 2 orang duduk terpisah itu, maka mereka pun tidak melihat tongkat di antara mereka. Dengan demikian untuk sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak berhadapan dengan orang-orang dari padepokan yang menjadi sasaran pengamatan mereka. Tetapi siapa? Pertanyaan itu tidak segera dapat dijawab, karena orang-orang itu tentu tidak akan mudah menyebut nama dan kedudukan mereka. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari bahwa di padepokan itu telah hadir kekuatan lain di samping orang-orang yang sejak lama menghuni padepokan itu. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun dalam pada itu, orang yang telah melemparkan tambir anyaman bambu serta makanan yang ada di dalamnya membentak. Cepat! Apa yang akan kalian lakukan? Kalian mau marah? Mau menuntut karena perlakuanku atasmu? Atau mau apa? Tetapi jawaban Tata Selintang mengejutkan. Kami tidak ingin berbuat apa-apa. Pengecut, orang itu hampir berteriak. Kenapa kalian tidak ingin berbuat apa-apa? Memang kami tidak ingin berbuat apa-apa, jawab Tata Selintang pula. Ternyata orang itu menjadi semakin marah. Dengan kemampuannya yang sangat tinggi, maka ia pun telah menepuk bibir mangkuknya sehingga minumannya menjadi tumpah. Tetapi ternyata bahwa kelebihan orang itu telah menyebabkan minuman yang memercik dari mangkuknya mengarah kepada Tata Selintang. Tata Selintang mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun cepat bertindak. Dengan kemampuannya pula maka ia pun telah menghembus minuman yang memercik ke arahnya. Akibatnya memang luar biasa. Minuman itu seakan-akan telah didorong dan memercik kembali ke arah orang yang marah itu. Orang itu agaknya sama sekali tidak menduganya.
Karena itu maka ia tidak sempat melawan percikan minuman itu. Yang dapat dilakukannya adalah bergeser menghindarinya. Tetapi kawannya yang masih duduk di sampingnya sambil memperhatikan apa yang terjadi itu agaknya kurang bersiap. Karena itu, maka percikan minuman yang masih hangat dan mengandung gula itu telah terpercik ke arahnya membasahi pakaiannya. Gila, orang itu pun telah meloncat bangkit dan bahkan berdiri di atas lincak tempatnya duduk. Dengan mata yang hampir meloncat dari pelupuknya ia memandangi Tatas Lintang yang berdiri termangu-mangu. Kau tantang aku, heh? Kau salah menilai Kisanak. Kau kira aku cucurut yang tidak berani menghancurkan kepalamu yang dungu itu? Aku memang tidak ikut campur sebelumnya. Tetapi kau sudah menyerang aku pula. Tatas Lintang memperhatikan orang itu. Kemudian katanya. Maaf Kisanak. Jangan marah kepadaku. Kau dapat marah kepada kawanmu sendiri. Persetan, geramnya. Kita memang tidak dapat sekedar marah kepada mereka. Kita harus berbuat sesuatu. Kawannya yang telah marah lebih dahulu itu pun menyahut. Kita hancurkan mereka. Kelima orang itu pun telah bangkit. Kemudian orang yang marah pertama kali itu pun menggeram. Kami menunggu di luar, atau warung ini akan kami bakar. Kelima orang itu tidak menunggu jawaban. Mereka pun kemudian melangkah keluar sambil mengumpat-umpat. Pemilik kedai itu menjadi gemetar. Ia tidak menyangka bahwa persoalan itu akan berkembang menjadi demikian tajamnya, bahkan mungkin akan terjadi sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Jika Tatas Lintang mampu mengalahkan orang bertubuh tinggi kekar, namun mereka tidak lebih dari petani-petani, maka belum tentu ia akan dapat berhadapan dengan orang-orang yang tidak dikenal itu. Apalagi ternyata kelima orang itu telah membawa pedang di lambung. Sejenak kemudian Tatas Lintang itu pun termangu-mangu. Ketika ia berpaling ke arah ketiga orang yang dianggapnya sebagai kemanakannya itu, maka ia pun melihat sorot mata yang mulai menyala pada mereka. Tatas Lintang menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati. Anak-anak muda itu benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka tidak lagi membiarkan diri mereka menjadi sasaran tanpa berbuat sesuatu. Karena itu, maka Tatas Lintang pun kemudian bertanya. Apakah kita akan melayani mereka? Mahisa Murti termangu-mangu. Tetapi Mahisa Pukat menjawab. Satu cara pemanasan yang barangkali bermanfaat. Tatas Lintang mengangguk kecil. Katanya. Baiklah. Kita akan keluar agar kedai ini tidak dibakar. Lalu katanya kepada pemilik kedai itu. Bukan salah kami. Kami sama sekali tidak menghendaki keributan seperti ini. Tetapi apa boleh buat? Kami tidak dapat mengelak. Pemilik kedai itu hanya berdiam diri saja. Tetapi jantungnya bergejolak semakin keras. Ia tidak tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi dan siapakah yang dapat dianggap bersalah. Ketika Tatas Lintang dan ketiga orang yang dianggapnya sebagai kemanakannya itu keluar dari warung, maka dua orang yang lain, yang ada di warung itu pun telah keluar pula. Tetapi seorang di antara mereka sempat bertanya kepada pemilik warung itu, berapa mereka harus membayar. Aku akan pergi. Aku tidak mau terlibat dalam persoalan yang tidak kami ketahui. Menjadi saksi pun kami tidak ingin, berkata orang yang bertanya berapa ia harus membayar itu. Tetapi pemilik warung yang bingung itu tidak dapat menghitung dengan benar. Karena itu, mulutnya seakan-akan asal saja mengucapkan angka. Tetapi orang yang membeli makanan dan minuman itu pun tidak bertanya lebih banyak. Ia pun kemudian segera membayar dan kemudian keduanya benar-benar telah meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, kelima orang yang telah berada di luar itu pun telah bersiap. Sementara itu, orang yang tersisa di pasar, yang memang sudah tidak terlalu banyak itu pun telah berlarian meninggalkan tempat mereka berjualan. Sambil membawa sisa barang-barang mereka dan uang hasil dari penjualan barang-barang mereka, orang-orang di pasar itu pun merasa lebih baik menghindar daripada terlibat dalam pertikaian itu. Sejenak kemudian maka Tatas Lintang pun telah berdiri berhadapan dengan orang yang telah melemparnya di dalam warung. Ketiga orang anak muda yang diakunya sebagai kemenakannya itu pun berdiri berjajar di belakangnya. Sementara itu kelima orang yang menunggunya berdiri tegak dalam kesiagaan sepenuhnya. Kalian merasa diri kalian orang-orang berilmu tinggi, geram orang yang telah melempar Tatas Lintang. Tetapi di hadapan kami kalian tidak akan dapat berlagak apapun juga. Kami akan dengan tanpa belas kasihan menghancurkan kesombongan kalian itu.
Kisanak, berkata Tata Selintang. Bukan maksudku mencari lawan. Tetapi jika lawan itu datang, kami pantang menepi. Tetapi perkenankan aku bertanya, siapakah Kisanak berlima dan mungkin Kisanak datang dari sebuah padepokan atau pertapaan atau tempat-tempat untuk menempa diri lahir batin yang lain. Jangan pedulikan siapa kami, jawab orang itu. Sekarang lakukan perintah kami. Berjongkok dan ciumlah telapak kaki kami. Dengan demikian maka kesalahan kalian kami ampuni. Kalian akan boleh pergi kemana kalian suka. Tetapi Tata Selintang tersenyum sambil menjawab. Kalian boleh merendahkan kami. Tetapi jangan menghina kami terlalu tajam. Betapa dungunya kami, tetapi kami masih juga mempunyai harga diri. Coba bayangkan, bagaimanakah perasaanmu jika akulah yang berkata kepadamu, berjongkoklah dan cium kakiku agar aku memaafkan kesalahanmu. Aku bunuh orang yang menghinaku, jawab orang yang marah itu. Bagus, jawab Tata Selintang. Aku pun akan melakukan hal yang sama. Persetan, geram orang itu. Kenapa tidak kau lakukan jika kau mampu, heh? Orang-orang yang tidak tahu diri. Apa yang telah kalian lakukan bukan apa-apa. Dan kalian sudah merasa bangga, bahkan berani menantang aku? Sudahlah Kisanak, berkata Tata Selintang. Kami tidak akan berjongkok dan mencium kaki kalian. Bahkan kamilah yang menuntut kalian melakukannya, karena kalian yang telah mendahului menimbulkan pertengkaran di warung itu. Orang yang marah itu agaknya memang tidak dapat mengekang dirinya. Tetapi ia masih berpesan kepada kawan-kawannya, jangan ganggu aku. Aku akan menyelesaikan persoalan ini sendiri. Aku juga terhina. Justru akulah yang telah terpercik minuman panas itu, sahut kawannya. Tunggulah pada kesempatan lain, jawab kawannya. Jika mereka akan bertempur mengeroyokku berempat, biar saja. Baru jika aku memberikan isyarat, kau boleh ikut campur. Atau aku akan menyisakan seorang jika kau benar-benar ingin berkelahi untuk menumpahkan kemarahanmu atas penghinaan itu. Orang itu menggeram. Tetapi agaknya kawannya yang marah itu memiliki pengaruh yang besar atas keempat kawan-kawannya. Karena itu, maka ia pun tidak mendesaknya lagi. Tetapi Tata Selintang memang memiliki harga diri yang tinggi pula. Ketika hanya seorang di antara lawan-lawannya yang melangkah maju, maka ia pun berkata kepada ketiga orang yang disebutnya sebagai kemanakannya. Tunggu sajalah di luar arena. Jika aku mati, maka singkirkan mayatku. Baru kemudian kalian boleh berbuat sesuatu. Setan, geram orang yang marah. Kau akan menghadapi aku seorang lawan seorang? Bukankah itu lebih baik? Dengan demikian akan menjadi jelas siapakah di antara kita yang lebih baik. Kau atau aku, bertanya Tata Selintang. Orang itu benar-benar tersinggung. Karena itu, maka ia pun menggeram. Baiklah. Marilah. Aku antar kau ke pelukan maut. Mungkin kau akan mendapat tempat yang lebih baik dari tempatmu sekarang. Tata Selintang tidak menjawab. Tetapi ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kedua orang itu pun kemudian melangkah semakin mendekat. 4 orang kawan dari orang yang marah itu berdiri termangu-mangu. Tetapi seperti pesan kawannya yang akan menghadapi Tata Selintang itu, maka mereka tidak turun ke arena sebagaimana Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura. Dengan demikian maka Tata Selintang telah terlibat dalam perang tanding melawan orang yang tidak dikenalnya. Namun seperti juga ketiga orang yang diakuinya sebagai kemenakannya itu, maka orang itu tentu bukan orang kebanyakan. Tetapi agaknya ia tidak dapat mengekang dirinya sehingga ia telah melibatkan diri ke dalam pertentangan dengan orang yang dijumpainya di jalan tanpa mengaitkannya dengan kepentingannya. Tata Selintang pun menghadapi lawannya dengan bersungguh-sungguh. Ia belum mengenal sama sekali keadaan lawannya. Yang dilihatnya baru kekuatan lawannya yang mengejutkan, ketika ia melemparkan tambir bambu ke arahnya dan yang ternyata mampu memecahkan dinding dan hinggap pada sebatang pohon sebagaimana sebilah parang yang tajam. Namun menilik bahwa orang itu begitu saja melontarkan tambir itu, sehingga orang itu masih belum mengerahkan segenap kemampuannya, maka tentu orang itu memiliki kekuatan dan ilmu yang tinggi. Karena itu maka Tata Selintang pun harus menghadapi lawannya dengan sangat berhati-hati. Sejenak keduanya masih mencari kesempatan. Mereka melangkah semakin dekat. Ketika tangan mereka mulai bergerak, maka tiba-tiba saja orang yang marah itu telah meloncat menyerang dengan kakinya mengarah ke dada Tata Selintang.
Tetapi Tata Selintang sudah bersiap sepenuhnya. Dengan bergeser ke samping ia telah membebaskan diri dari garis serangan itu. Bahkan Tata Selintang sempat mengayunkan tangannya memukul kaki lawannya. Namun lawannya pun dengan cepat memutar kakinya, sehingga Tata Selintang pun mengurungkan serangannya pula. Serangan pertama orang itu telah membuka pertempuran yang menjadi seru sekali. Keduanya memang memiliki kemampuan yang tinggi. Pada gerakan-gerakan pertama keduanya memang berusaha menjajaki kemampuan lawannya masing-masing. Dengan hati-hati Tata Selintang mencoba untuk menyentuh kekuatan lawannya pada tataran yang masih belum sampai ke puncak. Dengan demikian maka Tata Selintang mempunyai sedikit takaran atas kekuatan lawannya itu. Namun ternyata bahwa sedikit demi sedikit keduanya telah meningkatkan kemampuannya, sehingga pertempuran itu pun menjadi semakin lama semakin keras. Mereka bergerak semakin cepat dan sekali-sekali terdengar orang yang marah itu menggeram dan bahkan berteriak. Tata Selintang lebih banyak melayani tata gerak lawannya meskipun tidak semata-mata, karena ia pun telah berusaha untuk menyerang pula. Namun Tata Selintang yang tidak diburu oleh gejolak perasaannya dapat berpikir lebih bening dari lawannya. Karena itu, maka Tata Selintang menjadi lebih banyak mendapat kesempatan untuk mengamati tata gerak lawannya. Untuk beberapa saat Tata Selintang berusaha untuk mengambil jarak dari lawannya. Ia berusaha untuk dapat mengamatinya lebih cermat lagi. Namun dalam keadaan yang demikian lawannya menganggap bahwa Tata Selintang mulai terdepak. Sehingga karena itu maka lawannya pun telah berusaha untuk semakin mendesaknya dan bahkan berusaha untuk menguasainya. Keempat kawan orang itu pun menganggap demikian pula. Karena itu maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Jika kawannya mampu mengalahkan orang tertua di antara keempat orang itu, maka akan datang giliran mereka mendapat kesempatan untuk melawan ketiga orang yang diakuinya sebagai kemenakan orang yang dikalahkan itu. Tanganku sudah gatal, berkata seorang di antara mereka. Yang lain pun menggeretakkan giginya. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi untuk menunggu kesempatan itu. Untuk sesaat Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun menjadi berdebar-debar. Mereka pun semula menduga bahwa Tata Selintang mulai terdesak. Namun ketika mereka sempat berpikir, maka mereka pun mulai mengerti apa yang terjadi. Mereka bertiga yang mengetahui tingkat kemampuan Tata Selintang masih belum melihat ilmu puncak yang gegirisi itu. Karena itulah mereka mengetahui bahwa sebenarnya Tata Selintang masih belum terdesak. Jika Tata Selintang mengambil jarak dari lawannya, tentu ia mempunyai perhitungan yang lain. Sebenarnya lah, maka ketika lawannya mendesaknya terus, maka Tata Selintang pun mulai meningkatkan lagi kemampuannya. Ia bergerak cepat sekali, melampaui kecepatan gerak lawannya. Dengan demikian, maka kesan bahwa keempat kawan orang yang bertempur melawan Tata Selintang itu terkejut melihat perubahan keseimbangan yang tiba-tiba saja terjadi. Tata Selintang yang bergerak semakin cepat itu telah semakin sering pula membalas setiap serangan, dengan penuh kesadaran bahwa lawannya adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan kemampuan untuk menyalurkan ilmu pada benda-benda yang disentuhnya. Namun demikian, Tata Selintang pun bukannya tidak memiliki kekuatan yang tinggi. Itulah sebabnya, maka setelah menjajaki kemampuan ilmu lawannya dengan sentuhan-sentuhan yang tidak langsung, maka Tata Selintang pun telah bertekad untuk membenturkan kekuatannya. Itulah sebabnya, ia pun telah bersiap untuk menerima serangan lawannya. Mahisa Pukat, sehingga Mahisa Pukat pun telah mendesak Mahisa Ura. Tata Selintang telah mempersiapkan diri dengan sebagian besar dari kekuatan tenaga cadangannya didasari dengan kemampuan ilmunya ketika ia melihat lawannya telah bersiap untuk menyerangnya dengan garangnya. Sebenarnya lah bahwa lawan Tata Selintang benar-benar telah bersiap untuk menyerang dengan kekuatannya yang sangat besar. Ketika ia melihat kesempatan terbuka, maka ia pun telah meloncat menerkam lawannya. Tangan kanannya yang terayun mengarah ke kepala Tata Selintang merupakan himpunan kekuatannya yang telah terpusat. Tetapi Tata Selintang tidak membiarkan kepalanya dikenai oleh serangan lawannya yang terpusat pada tangannya, namun Tata Selintang pun tidak ingin menghindari serangan itu. Karena itulah, maka Tata Selintang pun telah menyilangkan kedua tangannya di atas kepalanya untuk menangkis serangan lawannya itu. Lawannya yang marah itu melihat Tata Selintang tetap berdiri di tempatnya. Karena itulah maka ia menduga bahwa Tata Selintang memang tidak sempat menghindarkan dirinya, sehingga ia terpaksa melindungi kepalanya dengan menyilangkan tangannya. Lawannya yang telah meloncat itu sempat menggeram sambil berkata kepada dirinya sendiri. Kau akan hancur sekarang orang dungu. Tidak ada orang yang dapat melawan kekuatanku.
Sebenarnya lah sesaat kemudian telah terjadi benturan yang dahsyat. Kekuatan orang yang marah itu benar-benar kekuatan yang luar biasa besarnya. Ketika tangannya menghantam tangan Tata Selintang yang bersilang, maka terasa tangan Tata Selintang bagaikan akan patah. Ia pun telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan Tata Selintang harus berusaha untuk bertahan karena keseimbangannya telah terguncang. Untunglah bahwa meskipun Tata Selintang terhuyung-huyung, namun ia tetap berdiri di atas kedua kakinya. Tetapi akibat yang gawat itu tidak hanya terjadi atas Tata Selintang. Lawannya yang telah menghantam tangan Tata Selintang yang bersilang itu pun telah tergetar. Tangan lawannya itu terasa bagaikan hancur membentur sekeping baja pilihan. Sementara itu oleh kekuatannya sendiri yang terpantul pada benturan yang dahsyat itu, maka lawan Tata Selintang itu pun telah terlempar beberapa langkah. Kepalanya terasa berputar dan pandangannya menjadi berputaran. Tubuhnya yang kekar telah terbanting jatuh dan berguling di tanah. Untuk sekejap orang itu bagaikan kehilangan nalar. Namun nalurinya sebagai seorang yang berilmu tinggi telah mendorongnya untuk meloncat bangkit. Tetapi ia pun telah terhuyung-huyung pula. Bahkan ternyata orang itu tampak tidak mampu bertahan karena pandangannya yang berputar-putar. Sehingga sejenak kemudian, maka orang itu pun telah jatuh berlutut. Namun kedua tangannya sempat bertelekan di tanah sehingga tubuhnya tidak berguling lagi. Untuk sesaat ia berusaha memperbaiki keadaannya. Dengan memusatkan nalar budinya, maka orang itu berjuang untuk memulihkan keadaannya. Orang itu telah mengatur pernafasannya sambil berlutut dan bertelekan dengan tangannya. Ternyata Tata Selintang berhasil menguasai dirinya lebih cepat dari lawannya. Ketika ia sudah berdiri tegak, maka dilihatnya lawannya masih tetap berlutut dan bertelekan kedua tangannya. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai lawannya. Ia ingin memberi kesempatan kepada lawannya untuk memperbaiki keadaannya. Kemudian terserah kepada lawannya, apa yang akan dilakukannya. Dalam pada itu kedua orang kawan dari orang yang jatuh berlutut itu dengan tergesa-gesa mendekatinya, sementara dua orang yang lain berdiri tegak dalam kesiagaan penuh untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi Tata Selintang tidak berbuat apa-apa. Justru ia berkata, "Nah, selanjutnya terserah kepada Kisanak." Orang yang berlutut itu pun menggeram. Perlahan-lahan keadaannya menjadi semakin baik. Ketika pernafasannya pulih kembali, maka rasa-rasanya kekuatannya pun telah pulih pula. Karena itu ketika kedua orang kawannya akan menolongnya, ia mengibaskan tangannya sambil membentak. "Aku dapat berdiri sendiri." Sebenarnya lah orang itu pun telah tegak kembali. Dengan mata yang menyala ia memandang Tata Selintang yang telah berdiri tegak. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun telah mempersiapkan diri pula. Jika keempat orang kawan orang yang marah itu melibatkan diri, maka mereka pun akan melibatkan diri pula. Tetapi orang yang terbanting jatuh itu benar-benar telah merasa mampu untuk meneruskan perlawanannya. Bahkan kemudian ia pun menggeram. "Ternyata aku harus benar-benar berusaha membunuhmu. Benturan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kau mempunyai kelebihan dari aku. Sementara itu, aku telah dipengaruhi oleh perasaan belas kasihanku kepadamu. Sekarang, kau akan menyesali kesombonganmu itu." Orang itu tiba-tiba saja telah mempersiapkan diri untuk mulai bertempur kembali. Tata Selintang pun telah mempersiapkan dirinya pula. Akibat benturan yang terjadi itu pun seakan-akan telah tidak terasa. Apalagi Tata Selintang masih belum mengerahkan segenap kekuatannya. "Jika orang itu telah mempergunakan segenap kekuatannya, maka aku masih mempunyai kelebihan," berkata Tata Selintang di dalam hatinya. "Tetapi aku harus melihat apa yang akan dilakukannya kemudian." Bahkan Tata Selintang pun bersiap-siap jika ia harus mempergunakan ilmunya yang masih tersimpan sebagaimana pernah ditularkan kepada Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura. Namun ia masih harus menunggu perkembangan ilmu lawannya, karena Tata Selintang tidak ingin dengan serta-merta mengalahkan lawannya yang masih belum diketahui asal-usulnya itu. Beberapa saat kemudian keduanya telah bersiap lagi. Lawan Tata Selintang itu pun maju beberapa langkah. Kemudian tiba-tiba saja ia telah mengurai senjatanya seutas rantai besi yang tidak begitu panjang dari balik ikat pinggangnya. Tata Selintang termangu-mangu. Ia sadar bahwa rantai di tangan orang itu tentu akan menjadi senjata yang sangat berbahaya. Sebuah tambir yang dianyam dari bambu telah mampu menancap pada sebatang pohon. Apalagi yang dipegang oleh orang itu adalah seutas rantai besi.
Lawan Tata Selintang itu tidak menunggu lebih lama. Ia pun segera memutar rantainya sambil melangkah mendekat. Sejenak Tata Selintang berdiri tegang. Namun ketika lawannya mulai menyerang, maka ia pun harus berloncatan menghindar. Rantai itu pun ternyata telah menimbulkan desing yang memekakkan telinga. Suaranya menjadi seolah-olah menderu melampaui kewajaran. Tata Selintang menjadi berdebar-debar. Seperti yang diduganya bahwa rantai itu tidak saja merupakan senjata lentur yang berbahaya sekali, tetapi dengan memusatkan kekuatan dan kemampuan ilmunya, rantai itu dapat berubah bagaikan sepotong tongkat besi baja dan bahkan dengan rantai itu lawannya seakan-akan telah menusuk mengarah ke lambungnya. Gila, geram Tata Selintang. Saja, desis Tata Selintang. Meskipun Tata Selintang sudah menduga, tetapi kemampuan orang itu mempermainkan senjatanya telah mendebarkan jantung. Karena itu, beberapa saat kemudian Tata Selintang pun benar-benar mulai terdesak. Kecepatan geraknya kadang-kadang memang mengejutkan lawannya dan bahkan mampu menerobos memasuki putaran senjatanya. Namun langkah-langkah yang demikian akan menjadi sangat berbahaya jika diulanginya beberapa kali. Karena itu, maka ketika Tata Selintang itu benar-benar terdesak, ia telah meloncat ke pagar pasar yang sudah menjadi sepi itu. Dengan cepat ia telah mencabut sebuah tiang pagar yang terbuat dari kayu utuh yang tidak begitu besar, tidak lebih dari lengan Tata Selintang itu sendiri. Sedangkan tingginya pun tidak lebih dari tubuh Tata Selintang itu pula. Dengan kayu itu Tata Selintang pun kemudian siap menghadapi lawannya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura ternyata telah terkejut melihat Tata Selintang bersenjata tongkat. Apalagi ketika ia melihat bagaimana Tata Selintang itu menggerakkan tongkatnya. Kemampuannya mempermainkan tongkat sangat mengagumkan, desis Mahisa Murti. Ya, sahut Mahisa Pukat. Namun juga mendebarkan. Meskipun ia tidak membawa tongkat, tetapi ia benar-benar menguasai permainan tongkat. Apakah ia sebenarnya seorang di antara orang-orang bertongkat dari padepokan itu? Bertanya Mahisa Ura. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terdiam karenanya. Namun mereka telah memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Namun kemudian Mahisa Pukat itu berdesis. Kenapa ia tidak mempergunakan ilmunya yang sudah ditangkarkan kepada kita? Ia justru telah mempergunakan sebatang tongkat. Jika ia mempergunakan kemampuannya menyerang pada jarak tertentu, maka lawannya pun akan mengalami kesulitan. Mahisa Murti termangu-mangu. Jawabnya. Semuanya masih terasa asing dan rahasia. Kita memang harus berhati-hati. Dalam pada itu, pertempuran antara Tata Selintang dengan lawannya itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Rantai itu pun berputar semakin cepat, sementara itu kadang-kadang rantai itu mematuk dengan cepat. Tetapi kemudian berubah terayun mendatar bagaikan tongkat baja. Akan mengalami kesulitan. Namun tongkat kayu yang dicabutnya dari pagar pasar di tangan Tata Selintang itu pun tidak kalah berbahaya. Meskipun tongkat itu tidak lebih dari sebatang kayu sebesar lengan, namun tongkat itu agaknya menjadi sangat berbahaya. Tongkat itu terayun-ayun cepat sekali. Suaranya telah mengimbangi deru putaran rantai lawannya. Seperti juga rantai lawannya itu, maka tongkat Tata Selintang pun sekali terayun menyambar kepala, namun kemudian menjelujur mematuk ke arah dada. Namun ketangkasan keduanya mampu saling menghindari setiap serangan. Baik tongkat Tata Selintang maupun rantai di tangan lawannya masih belum berhasil menyentuh sasaran. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Tata Selintang yang masih belum mempergunakan kemampuan puncaknya ternyata mulai diganggu oleh kejemuannya melayani lawannya. Ketika sekilas ia melihat Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura yang berwajah tegang, maka Tata Selintang pun menjadi berdebar-debar. Barulah kemudian ia sadar, bahwa ia telah mempergunakan tongkat sebagai senjatanya, sementara itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura sedang sibuk dengan orang-orang yang disebutnya bertongkat. Tetapi Tata Selintang tidak melepaskan senjatanya. Ia pun justru telah meningkatkan kemampuan ilmunya untuk mulai dengan sungguh-sungguh menekan lawannya. Dengan demikian maka tongkat Tata Selintang pun telah berputar semakin cepat. Melampaui kecepatan putaran rantai lawannya. Dalam gerak yang cepat dan saling mengarah ke tubuh lawan, maka kadang-kadang kedua jenis senjata itu memang bersentuhan. Meskipun tidak langsung, namun keduanya mampu mendapat kesan dari kekuatan masing-masing. Bahkan ketika keduanya bergerak semakin cepat, maka benturan-benturan pun tidak dapat dihindarinya lagi.
Namun akhirnya orang yang bersenjata rantai itu pun menjadi jemu pula. Rasa-rasanya tenaganya justru mulai menjadi susut. Apalagi setelah terjadi benturan kekuatan sehingga ia telah jatuh terguling di tanah. Dengan demikian maka lawan Tata Selintang itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya dilambari dengan kemampuan ilmu puncaknya, sehingga ia pun telah siap untuk menghancurkan Tata Selintang yang bersenjata tongkat kayu yang hanya diambilnya dari pagar pasar. Karena itu, selagi kekuatan dan kemampuan ilmunya masih dapat dianggap utuh, maka ia pun akan mempergunakannya. Tata Selintang yang melihat lawannya mempersiapkan hentakan terakhir dari ilmunya itu pun telah bersiap pula. Ia tidak mau dihancurkan oleh kekuatan lawannya meskipun ia masih belum mempergunakan ilmunya yang gegirisi. Yang akan dilakukan adalah membentur ilmu lawannya dengan lambaran kekuatan dan ilmunya. Sebenarnya lah sejenak kemudian, maka lawannya itu pun telah mengambil jarak. Memutar rantai di tangannya sambil menggeram dan siap untuk meloncat, ia lebih percaya kepada rantainya sebagai senjatanya yang khusus daripada pedangnya yang tergantung di lambung. Tata Selintang telah mempersiapkan tongkatnya pula. Ia sadar bahwa tongkat kayu itu secara wajar tidak akan mampu menahan benturan kekuatan dengan rantai yang juga akan dilandasi dengan kekuatan dan kemampuan ilmu lawannya. Karena itu, maka Tata Selintang telah menyalurkan getaran kekuatannya pada tongkatnya, sehingga tongkat itu akan mampu menahan benturan yang sangat kuat. Pada saat Tata Selintang sampai kepada puncak kekuatan dan kemampuan ilmunya, maka lawannya pun telah meloncat sambil mengayunkan rantainya yang seakan-akan telah berubah menjadi sebatang tongkat besi baja yang kuat dan berat. Sejenak kemudian benturan yang dahsyat pun telah terjadi. Benturan kekuatan dan kemampuan ilmu yang sangat tinggi. Rantai yang seakan-akan berubah menjadi besi baja yang kokoh kuat telah berbenturan dengan sebatang tongkat kayu yang dialiri oleh getaran kekuatan dan kemampuan ilmu yang jarang ada bandingnya, sehingga tongkat kayu itu pun bagaikan telah berubah pula menjadi Wesi Gligen. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa Tata Selintang tentu tidak akan membenturkan tongkatnya dalam keadaan wajarnya. Meskipun demikian, melihat ayunan rantai di tangan lawannya itu, ketiganya menjadi cemas. Benturan yang terjadi ternyata benar-benar dahsyat. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa yang berbenturan itu adalah seutas rantai dan sebatang tongkat kayu yang dicabut dari pagar pasar. Yang berbenturan seolah-olah dua batang tongkat baja yang kuat dan berat dalam ayunan yang sangat besar. Akibatnya pun dahsyat pula. Tata Selintang terdorong beberapa langkah surut. Tongkatnya menjadi retak meskipun belum patah. Sekali lagi ia terhuyung-huyung. Namun ia pun masih mampu bertahan meskipun harus bertelekan pada tongkat kayunya. Namun akibat yang terjadi pada lawannya ternyata jauh lebih parah. Ternyata bahwa kekuatan dan kemampuan ilmu Tata Selintang benar-benar melampaui lawannya. Kekuatan dari ilmu lawan Tata Selintang yang kemudian bagaikan telah dipusatkan pada rantai besinya yang terayun bagaikan sebatang tongkat baja ternyata dipecahkan oleh kekuatan dari ilmu Tata Selintang dalam benturan yang terjadi. Rantai besi yang terayun dengan kekuatan sebatang tongkat baja itu telah kehilangan kekuatannya sehingga karena itu, maka rantai besi itu tidak lagi dapat tegak sebagai batang tongkat baja, tetapi kekuatannya dan kemampuan ilmu yang pecah itu telah menjadi rantai itu sebagaimana seutas rantai. Karena itu, maka rantai itu telah membelit tongkat kayu Tata Selintang yang retak pada benturan itu meskipun tidak patah. Pada saat Tata Selintang menghentakkan tongkatnya, maka rantai yang membelit itu telah terlepas dari tangan lawannya dan yang kemudian telah terurai pula dari belitannya dan jatuh di tanah. Sementara itu, kekuatan dan ilmunya yang telah dipecahkan oleh Tata Selintang itu seakan-akan telah berbalik menghantam bagian dalam tubuhnya sendiri sehingga terasa seolah-olah isi dadanya telah dirontokkan karenanya. Terdengar sebuah keluhan tertahan, sementara tubuh lawan Tata Selintang itu telah terlempar oleh kekuatannya sendiri yang memantul pada benturan yang dahsyat yang justru telah memecahkan kekuatan dari ilmunya itu. Sekali lagi orang itu terbanting jatuh tidak saja berguling sebagaimana yang pernah terjadi, tetapi tubuhnya benar-benar bagaikan dihentakkan dengan kuat. Karena itulah, maka orang itu tidak sempat bangkit sama sekali sebagaimana dilakukan sebelumnya. Matanya bukan saja terasa berputar, tetapi kesadarannya pun telah terenggut oleh benturan itu. Orang itu ternyata telah menjadi pingsan sementara bagian dalamnya telah terluka parah. Keempat kawannya dengan serentak meloncat mendekatinya.
Seperti yang mereka lakukan sebelumnya, 2 orang telah berjongkok di sisi tubuh yang terbaring itu, sementara 2 orang yang lain telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata orang itu tidak bergerak. Kedua kawannya telah mengguncang-guncang tubuh yang pingsan itu. Namun untuk beberapa lamanya mata orang itu tetap terpejam. Tatas Lintang yang masih bertelekan pada tongkatnya itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sekali, 2 kali sehingga nafasnya pun telah mengalir semakin lancar dan wajar. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun mendekatinya. Dengan nada datar Mahisa Murti bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Tatas Lintang tersenyum. Katanya, "Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja." Mahisa Murti mengangguk-angguk kecil, sementara itu Tatas Lintang telah mengangkat tongkatnya sambil berdesis. "Lihat, tongkat ini retak. Orang itu memang mempunyai kekuatan yang luar biasa." Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura mengamati tongkat kayu yang dicabut dari pagar pasar itu. Tongkat itu memang retak. Namun Mahisa Murti berkata, "Kami tahu, kau belum mempergunakan ilmumu yang kau tularkan kepadaku, menyerang dari jarak tertentu. Dan sekarang kami menyaksikan tongkat kayu yang kau cabut dari pagar itu hanya retak dan tidak patah dalam benturan yang demikian kerasnya. Bahkan tongkat ini telah mampu memecahkan kekuatan dan kemampuan ilmu lawanmu yang tersalur pada rantai besinya yang jauh lebih kuat dari sekedar sebatang kayu pagar saja." Tatas Lintang mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum pula sambil menjawab, "Tetapi ingat, orang itu pun tentu bukan orang terbaik dari kelompoknya. Namun aku yakin bahwa kalian bertiga akan mampu bertahan melawan orang-orang yang memiliki kemampuan setataran dengan orang itu. Seandainya orang itu memilih salah seorang di antara kalian untuk melawannya, aku yakin bahwa kalian akan mampu memenangkannya. Kecuali aku," desis Mahisa Ura. "Jangan merasa diri terlalu kecil," jawab Tatas Lintang. Sementara itu, kedua orang kawan dari orang yang pingsan itu berusaha untuk membangunkan kawannya. Namun untuk beberapa saat orang itu masih tetap diam dengan mata terpejam. "Cari air," desis Tatas Lintang tiba-tiba. Ia akan sadar, meskipun barangkali ia akan mengalami kesulitan. Kawan-kawannya termangu-mangu. Namun kemudian seorang di antara mereka telah melangkah ke warung yang mereka tinggalkan sebelumnya. Ketika ia keluar maka ia telah membawa air di dalam mangkuk kecil. Sambil berjongkok di samping kawannya yang pingsan itu, maka ia pun telah menitikkan air ke dalam mulutnya. Setetes-setetes. Sehingga beberapa saat kemudian, ia pun mulai berdesah. Tatas Lintang dan ketiga orang yang diakunya sebagai kemenakannya itu pun melangkah mendekat. Namun kawan-kawan orang yang pingsan itu telah bersiaga sepenuhnya untuk melawan mereka. "Aku tidak akan berbuat apa-apa," berkata Tatas Lintang. "Jika kalian berbuat bodoh, maka nasib kalian semuanya akan sama seperti kawanmu itu. Bahkan mungkin menjadi lebih parah. Karena itu jangan berbuat apa-apa." Keempat orang itu termangu-mangu. Namun mereka pun menyadari bahwa yang dikatakan orang bertongkat sebatang kayu yang dicabutnya dari pagar pasar itu bukan sekedar menakut-nakutinya. Kawan mereka yang mereka anggap memiliki kemampuan tertinggi di antara mereka pun tidak mampu melawannya. Apalagi mereka berempat. Sebenarnya lah sejenak kemudian orang itu benar-benar telah sadar. Matanya mulai terbuka. Namun yang terdengar adalah keluhan yang tertahan-tahan. Punggung orang itu serasa patah. Isi dadanya yang terguncang itu pun terasa betapa sakitnya. Darahnya tidak mengalir sewajarnya sebagaimana pernafasannya. Karena itu, maka tubuhnya masih tetap terbaring dengan lemahnya. Bahkan untuk menggerakkan ujung jarinya pun rasa-rasanya ia masih belum mampu. Tatas Lintang berdiri tegak beberapa langkah dari keempat orang yang sedang menunggui kawannya yang terluka parah itu. Dengan nada datar ia pun kemudian berkata, "Kisanak, aku tidak akan melanjutkan permusuhan saat ini. Aku tidak tahu, mungkin pada kesempatan lain kita akan bertemu lagi. Aku tahu bahwa kalian tentu mendendam, sementara kalian tidak akan mengalami kesulitan untuk menemukan pondokku. Namun aku sudah siap menunggu jika kalian memang bermaksud untuk datang. Karena sebenarnya lah aku ingin berkenalan lebih akrab dengan kalian. Sampai saat ini aku masih belum tahu siapakah kalian, karena kalian tidak mau berterus terang." "Tidak ada gunanya," geram salah seorang di antara keempat orang itu. "Aku sudah mengira.
Karena itu, aku tidak bertanya tentang kalian lebih jauh. Sekarang, aku minta diri. Demikian, juga ketiga orang kemanakanku ini, berkata Tata Selintang kemudian. Sekali lagi aku katakan, bahwa kami sudah siap menunggu kehadiran kalian yang tentu mendendam. Tetapi jika kalian sekali lagi menjumpai aku, maka sikapku akan berubah. Aku bukan lagi orang yang baik hati yang mengampuni kalian seperti yang aku lakukan kali ini. Tetapi jika kalian datang lagi kepadaku, maka kalian akan mengalami nasib yang paling buruk, karena kami akan membunuh kalian. Persetan, geram salah seorang dari keempat orang itu. Jangan terlalu kasar Kisanak. Mahisa Pukatlah yang menyahut. Jika kau tidak menjaga mulutmu, maka kau akan kembali tanpa mulut. Wajah orang itu menjadi merah padam. Tetapi melihat sikap Mahisa Pukat yang bersungguh-sungguh, maka orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Namun tangannya lah yang meraba pedang di lambungnya. Sejenak kemudian, maka Tata Selintang pun telah meninggalkan kelima orang itu. Sekilas Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura masih berpaling ke arah orang-orang yang mereka tinggalkan. Orang yang terbaring sambil mengaduh tertahan itu masih juga dalam keadaannya, sementara yang lain pun kemudian telah mengerumuninya. Beberapa langkah dari mereka berlima, Tata Selintang berkata, senjata orang itu memang luar biasa. Ia menganggap bahwa rantainya jauh lebih berbobot dari pedang di lambungnya. Pedang itu hanya untuk menakut-nakuti orang saja. Namun dalam keadaan yang gawat, ternyata ia mempergunakan rantainya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura mengangguk-angguk. Sebenarnya lah orang yang pingsan itu sebagaimana kawan-kawannya membawa pedang di lambung. Namun agaknya ia lebih percaya kepada rantainya yang lentur, yang memiliki kemungkinan yang lebih banyak dari sebilah pedang. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berkata, kau ternyata memiliki kemampuan bermain tongkat yang sangat tinggi. Bahkan kau telah mampu menjadikan tongkatmu menjadi senjata yang mampu mengimbangi kekuatan rantai baja yang dilambari pula dengan ilmu yang tinggi. Tata Selintang memperhatikan tongkatnya. Namun kemudian katanya, kau pun akan mampu melakukannya. Namun Tata Selintang itu pun tiba-tiba telah menyandarkan tongkat yang telah retak itu pada pagar pasar. Sementara itu, ia pun berkata sambil memandang warung yang masih terbuka namun sudah menjadi benar-benar sepi. Kita memberi bantuan kepada pemilik warung itu jika terjadi kerusakan. Karena kerusakan itu antara lain disebabkan karena kehadiran kita di warung itu. Dindingnya yang pecah dan setambir makanan tertumpah. Bahkan mungkin lebih banyak lagi, berkata Tata Selintang. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura mengikutinya saja di belakang, ketika Tata Selintang kemudian berbelok menuju ke kedai yang masih tetap terbuka, ditunggui oleh pemiliknya yang gemetar. Sebenarnya lah bahwa bukan maksudnya untuk tidak menutup warungnya. Tetapi karena kebingungan dan ketakutan, maka ia tidak lagi mampu berlaku dan berbuat sesuatu. Karena itulah maka pintu warungnya tetap terbuka. Di pintu warung, Tata Selintang berhenti. Dipanggilnya pemilik itu mendekat. Tubuh pemilik warung yang sudah gemetar itu menjadi semakin gemetar. Ia merasa takut mendekati Tata Selintang. Pemilik warung itu merasa bersalah telah dengan sengaja menyeret Tata Selintang ke dalam keadaan yang sulit. Kenapa tidak kau tutup warungmu? Bertanya Tata Selintang. Orang itu tergagap. Dengan suara sendat ia menjawab. Ya. Ya. Aku akan menutupnya. Namun di luar dugaan orang itu, maka tiba-tiba saja Tata Selintang telah menjulurkan beberapa keping uang sambil berkata, kau dapat memperbaiki dinding warungmu. Oh, orang itu tidak segera menerima uang itu justru karena kebingungan. Namun Tata Selintang telah mendesaknya. Cepat, atau aku mengurungkan niatku untuk membantu kerusakan pada warungmu. Oh, terima kasih, orang itu tergagap. Tetapi ia menerima uang itu dari Tata Selintang. Nah, aku minta diri. Kau tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi, berkata Tata Selintang. Jika orang-orang itu menanyakan tempat tinggalku, kau tidak usah merahasiakannya. Aku sudah siap menerimanya. Katakan saja di mana aku tinggal bersama ketiga orang kemanakanku ini. Aku dan tiga kemanakanku memang sudah siap menerimanya. Wajah pemilik kedai itu menjadi bingung. Namun Tata Selintang menjelaskan. Aku berkata sebenarnya. Tetapi jika kau tidak mau menunjukkan, maka kau akan mengalami banyak kesulitan.
Pemilik kedai itu masih belum menjawab, sementara Tata Selintang berkata lebih lanjut. Orang-orang itu agaknya akan mendendam. Mereka akan mencari aku. Sementara itu kau sudah mengatakan bahwa kau tinggal sepadukuhan dengan aku. Karena itu maka mereka tentu akan menanyakannya kepadamu. Pemilik kedai itu termangu-mangu. Namun ia pun telah mengerti maksud Tata Selintang. Karena itu, maka ia pun telah mengangguk kecil tanpa mengucapkan kata-kata sepatah pun. Baiklah, berkata Tata Selintang. Sekarang kami akan pulang ke pondokku. Setiap saat aku dapat menerima siapa saja yang akan menjumpai aku. Pemilik warung itu nasib tetap diam. Namun sorot matanya menunjukkan campur baur perasaan di dalam hatinya. Antara menyesal, kecemasan dan ketakutan. Tata Selintang tidak menungguinya terlalu lama. Tapi ia kemudian meninggalkan pemilik warung itu diikuti oleh ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya. Sementara itu, keempat orang yang masih menunggui kawannya yang baru saja sadar dari pingsannya, namun masih terlalu lemah untuk dapat bangkit itu, memandangi keempat orang yang berjalan semakin lama semakin jauh. Sebenarnya lah dendam memang telah membakar jantung mereka. Tetapi mereka juga merasa heran, bahwa keempat orang itu pergi begitu saja setelah kawannya itu menjadi pingsan. Tetapi itu adalah wujud dari kesombongan yang tidak ada taranya, berkata salah seorang di antara mereka. Kawannya mengangguk-angguk, sedang orang yang berbicara itu berbicara terus. Mereka terlalu yakin akan kemampuan mereka. Mereka tentu bermaksud untuk memancing orang yang lebih baik dari kita untuk datang ke pondok mereka. Kita akan melakukannya, sahut kawannya. Kita akan melaporkan semua yang telah terjadi. Maka orang itu tentu akan dihukum, sesuai dengan kesombongan mereka. Tetapi yang lain menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, kita akan menilai dengan wajar kemampuan orang itu. Aku mengerti, jawab kawannya. Tetapi kita yakin bahwa orang itu akan dapat dihukum. Pembicaraan itu pun terhenti ketika mereka mendengar kawannya yang baru sadar dari pingsannya itu merintih. Perhatian mereka pun kemudian tertuju kepada kawannya yang pingsan itu. Sementara itu, Tata Selintang dan ketiga orang yang diakunya seperti kemanakannya itu pun telah menujuki pondok mereka. Sementara itu Mahisa Murti masih juga bertanya kepada Tata Selintang. Apakah kau memang terbiasa mempergunakan tongkat sebagai senjata? Dengan tongkat yang kau ambil dari pagar kau sudah mampu mengalahkan lawanmu yang berilmu tinggi. Apalagi jika kau mempergunakan tongkat yang khusus, yang memang dibuat sebagai senjata. Tata Selintang mengerutkan keningnya, ia mengerti arah bicara Mahisa Murti. Karena itu, maka katanya Mahisa Murti, aku tidak terbiasa bersenjatakan tongkat. Tetapi aku memang dapat mempergunakan segala macam senjata. Senjata yang memang disediakan buat senjata, atau apapun yang aku dapatkan di arena jika lawanku memang bersenjata. Aku dapat bersenjata tongkat, maksudku sepotong kayu, mungkin dahan yang harus aku patahkan dari pepohonan, kayu pagar seperti yang telah aku pergunakan, atau sulur-sulur pepohonan, tambang atau apapun juga. Bahkan batu dan pasir. Aku kira bukan aku saja yang dapat melakukan hal yang demikian jika perlu. Kalian pun akan dapat melakukannya. Tetapi caramu memutar tongkat memang menakjubkan sekali, desak Mahisa Murti. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mengerti apa yang tersirat pada kata-katamu. Kau menghubungkan tongkat yang kebetulan saja aku ambil dari pagar itu dengan tongkat yang selalu dibawa oleh sekelompok orang dari salah satu padepokan. Tegasnya, kau cemas bahwa aku adalah satu di antara orang-orang bertongkat di padepokan itu. Mahisa Murtilah yang kemudian menarik nafas. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu Tata Selintang pun berkata, nampaknya masih ada kesangsian di hati kalian. Tetapi hal itu dapat dimengerti, meskipun aku ingin memperingatkan, bahwa aku telah berusaha untuk membantu kalian, menemukan satu cara untuk melontarkan serangan ilmu kalian yang luar biasa dalam jarak tertentu. Aku memang bermaksud agar dengan demikian kalian tidak mencurigai aku lagi, sehingga kita akan dapat bekerja bersama-sama. Jika aku termasuk orang yang akan berdiri berseberangan dengan kalian, maka apakah artinya aku berusaha membantu kalian meningkatkan kemampuan kalian dalam olah kanuragan? Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura mengangguk-angguk di luar sadarnya. Namun mereka pun merasa bahwa Tata Selintang telah berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan mereka.
Karena itu, maka untuk sementara mereka akan dapat menghapus perasaan curiga itu. Dengan demikian maka Mahisa Murti pun tidak bertanya apapun lagi. Sedangkan Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun kemudian berjalan saja dengan kepala tunduk di sebelah Mahisa Murti. Keempat orang itu pun kemudian berjalan dengan tanpa mengucapkan kata-kata. Mereka semakin mendekati padukuhan mereka. Sejenak kemudian, maka mereka berempat pun telah berada di pondok kecil Tata Selintang. Untuk menghilangkan kekakuan suasana, maka Tata Selintang pun berkata, "Marilah kita membuat sebuah amben bambu untuk mengganti amben kita yang rusak." Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun kemudian telah sibuk memotong dan membelah bambu untuk membuat amben dan sebuah lincak yang akan diletakkan di serambi pondok kecil itu. Hampir sehari mereka bekerja keras. Namun akhirnya mereka telah dapat menyelesaikan sebuah amben besar dan lincak bambu yang mereka letakkan di serambi. "Besok kita tinggal membuat galarnya," berkata Tata Selintang. "Namun dengan demikian malam nanti kita belum dapat mempergunakannya." Namun adalah di luar dugaan, ketika seseorang lewat di depan rumah kecil mereka, maka sikap orang itu jauh berbeda dengan sikap yang sebelumnya. Orang itu mengangguk sambil menyapa dengan ramah. "Marilah Kisanak. Apakah kalian tidak keluar?" "Kami sedang menyiapkan sebuah amben," jawab Tata Selintang. "Oh," orang itu berkata selanjutnya. "Di halamanku ada pring tutul. Mungkin dapat kalian buat lincak yang akan menjadi lebih baik dari pring wulung." "Terima kasih," berkata Tata Selintang. "Ini sudah cukup buat kami." Orang itu mengangguk hormat sambil berkata, "Sudahlah Kisanak, aku minta diri." Sepeninggal orang itu, Tata Selintang mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Cerita tentang kita tentu sudah tersebar. Orang-orang padukuhan ini sebagian tentu sudah mendengar. Mungkin tentang orang-orang yang memeras para petani yang tidak mempunyai sawah seperti kita. Tetapi mungkin juga peristiwa yang terjadi di pasar." Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura mengangguk-angguk. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Tata Selintang, bahwa mereka harus benar-benar telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ketika kemudian senja turun, keempat orang itu sudah membenahi dirinya. Mereka mulai menyalakan lampu minyak di dalam pondok mereka. Orang itu mengangguk sambil menyapa dengan ramah. "Marilah Kisanak. Apakah kalian tidak keluar?" Namun dalam pada itu, Mahisa Murti yang menyalakan sebuah lampu minyak di regol pagar halaman terkejut ketika dilihatnya dua orang lewat dengan tergesa-gesa. Semula Mahisa Murti tidak begitu memperhatikan keduanya. Apalagi senja telah menjadi semakin suram. Namun ia pun kemudian menjadi berdebar-debar. Dua orang itu menurut penglihatannya adalah dua orang yang dilihatnya juga berada di warung pada saat perselisihan terjadi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Kepada dirinya sendiri ia berkata, "Ternyata di daerah ini terdapat banyak kekuatan yang diliputi oleh rahasia. Mungkin karena padepokan itu mengundang banyak pihak untuk mengetahuinya lebih dalam. Tetapi mungkin juga dalam hubungannya dengan batu yang berwarna itu." Untuk beberapa saat Mahisa Murti masih berdiri di regol. Namun kemudian ia pun tidak melihat lagi kedua orang yang berjalan tergesa-gesa itu, setelah keduanya berbelok pada sebuah tikungan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian melangkah kembali masuk ke dalam pondok kecil yang dihuninya bersama dengan 3 orang lainnya. Ketika mereka kemudian berkumpul, maka Mahisa Murti pun telah mengatakan apa yang dilihatnya. "Dua orang yang berada di warung bersama kita?" bertanya Mahisa Pukat. "Ya," jawab Mahisa Pukat. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sudah menduga bahwa keduanya bukan orang kebanyakan. Sikap mereka menunjukkan bahwa mereka mempunyai landasan yang kuat sehingga mereka tetap tenang. Agaknya mereka pun menaruh perhatian atas kita," berkata Mahisa Ura. Mahisa Murti mengangguk. Katanya, "Agaknya memang demikian. Aku menduga bahwa keduanya mengamati saat-saat kita berhadapan dengan kelima orang itu. Tetapi kita tidak mengetahuinya, di mana mereka berada waktu itu." "Aku sependapat," sahut Mahisa Pukat. "Karena itu maka kita harus lebih berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan. Agaknya di tempat ini berkeliaran orang-orang dari banyak pihak. Termasuk kita." Ketika Mahisa Pukat berpaling ke arah Tata Selintang, maka Tata Selintang itu pun menyahut, "Ya.
Di sini sudah ada dua pihak yang berbeda. Tetapi mudah-mudahan kita dapat bekerja bersama untuk seterusnya, sedangkan pihak-pihak yang lain tidak dapat bekerja bersama sebagaimana kita lakukan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, kita memang harus berhati-hati menghadapi keadaan apapun juga. Saat-saat yang paling gawat itu akan segera datang. Bukankah kita tidak akan terlalu lama menunggu? Iya, jawab Tata Selintang. Kita tidak akan membiarkan diri kita membeku di sini. Apalagi aku. Aku sudah cukup lama tinggal di sini. Kau kira aku belum cukup lama mengembara, sahut Mahisa Pukat. Tetapi kami mempunyai kerja sambilan. Sesekali kami sempat menjual barang-barang dagangan kami. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita harus mulai merencanakan mengamati padepokan itu lagi sebagaimana pernah kita lakukan. Tetapi kemudian aku tidak akan sendiri lagi. Kita akan melakukannya segera, berkata Mahisa Murti. Jika kita terlalu lama mungkin sesuatu telah terjadi di Singasari atau di Kediri. Tata Selintang mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita akan bersiap mulai besok. Kita akan merencanakan kapan kita akan mulai bergerak mengamati padepokan itu. Apakah kita harus pergi bersama-sama, atau kita akan bergiliran? Tetapi Mahisa Pukat menyahut. Mungkin kita sempat bergerak. Tetapi mungkin justru orang-orang dari padepokan itulah yang datang kemari. Tata Selintang termenung sejenak. Namun ia pun berkata, memang mungkin sekali. Jika kelima orang itu berasal dari padepokan itu maka mungkin sekali merekalah yang datang mencari kita di sini. Ketiga orang yang disebut kemenakan Tata Selintang itu pun mengangguk-angguk. Namun Mahisa Murtilah yang berkata, kita sudah siap sejak semula. Apakah kita yang datang, atau mereka yang datang kepada kita? Tetapi satu keinginan yang harus terpenuhi, melihat padepokan itu dan mengetahui isinya. Yang lain pun mengangguk-angguk pula. Namun tidak lagi berbicara dengan sungguh-sungguh, karena Tata Selintang pun berkata, aku menjerang air. Tentu sudah mendidih. Mahisa Pukat pun kemudian membantu Tata Selintang membuat minuman panas. Wedang serai dengan gula kelapa. Namun ketika mereka duduk kembali bersama-sama, Tata Selintang pun berkata, sudah waktunya kita mengatur diri. Setiap saat bahaya dapat mengancam kita. Nah, karena itu, maka kita harus bergantian berjaga-jaga. Setiap saat di antara kita harus ada yang tidak sedang tidur di malam hari. Sepanjang malam. Mahisa Murti mengangguk-angguk sambil menyahut. Aku sependapat. Kita berempat di rumah ini. Jika semalam berdua di antara kita berjaga-jaga bergantian, maka kita akan mendapat giliran setengah malam dalam 2 hari. Kau tentu memilih hari kedua, berkata Mahisa Pukat. Kenapa dengan hari kedua, bertanya Mahisa Murti. Malam ini kita masih berada di pondok ini. Mungkin besok malam kita semuanya sudah berada di sekitar padepokan, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Namun yang lain pun kemudian tertawa pula. Dengan demikian, maka mereka pun kemudian mengambil keputusan lain. Setiap malam mereka akan membagi diri. 2 orang di belahan malam pertama dan 2 orang di bagian kedua setelah lewat tengah malam. Mahisa Murti akan berjaga-jaga bersama Tata Selintang, sementara Mahisa Pukat dan Mahisa Ura akan berjaga-jaga menjelang dini hari. 2 orang yang lewat setelah senja itu harus menjadi perhatian, berkata Mahisa Murti. Mungkin ia hanya sekedar ingin melihat pondok ini. Tetapi mungkin mereka mempunyai maksud tertentu. Apalagi jika kedua orang itu sebenarnya merupakan satu kelompok dengan kelima orang yang kita hadapi itu. Ya, sahut Mahisa Pukat. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Kita memang harus berhati-hati. Mahisa Murti mengangguk. Katanya kemudian. Nah, kalian dapat tidur sekarang. Biarlah kami berdua berjaga-jaga, mumpung masih ada minuman tersisa. Wedang serai ini akan membuat tubuh kami hangat. Nanti, kami pun akan menjelang air dan membuat wedang serai pula, jawab Mahisa Pukat, yang kemudian berkata kepada Mahisa Ura. Marilah. Kita akan tidur lebih dahulu. Demikianlah, seperti yang sudah mereka sepakati, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Ura lah yang di bagian pertama malam itu mendapat giliran untuk tidur lebih dahulu.
Mereka pun ternyata dapat menyisihkan segala macam persoalan sehingga mereka segera dapat tidur dengan tenang. Apalagi Mahisamurti dan Tata Selintang akan tetap berjaga-jaga. Untuk menghilangkan kantuk dan kejemuan, maka Mahisamurti dan Tata Selintang masih juga berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Namun mereka pun kemudian telah bermain macanan. Permainan yang ternyata dapat melupakan kejemuan yang kadang-kadang terasa mencengkam. Menjelang tengah malam, maka Mahisamurti pun berkata, "Udara panas sekali. Aku akan keluar sebentar." Tata Selintang mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Berhati-hatilah." Mahisamurti mengangguk. Perlahan-lahan ia pun bangkit dan melangkah ke pintu. Namun ketika pintu berderit, ternyata Mahisapukat telah terbangun. Sambil menggeliat ia pun bertanya, "Kau akan kemana?" "Udara panas sekali," jawab Mahisamurti. "Mungkin pengaruh wedang serai itu." Tata Selintang yang melihat Mahisapukat terbangun itu pun berkata, "Aku juga akan keluar sebentar. Jangan tidur dahulu sebelum kami berdua masuk kembali." Mahisapukat pun kemudian telah bangkit dan duduk sambil menjawab, "Aku akan menunggu. Tetapi waktunya harus diperhitungkan." Tata Selintang tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Ketika Mahisamurti dan Tata Selintang sudah berada di luar, maka mereka pun telah menutup pintu kembali, sementara Mahisapukat pun justru telah menepi dan duduk di bibir pembaringan. Sekali ia masih menguap. Namun kemudian ia merasa telah sadar sepenuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Tata Selintang, maka ia pun menunggu sampai keduanya masuk kembali. Mahisapukat pun sebenarnya juga merasa panas. Tetapi ia tidak menyusul keduanya keluar. Namun ternyata Mahisapukat itu telah tertarik oleh suara yang asing di telinganya. Bukan desah nafas seseorang. Bukan pula langkah yang berdesir di tanah. Perlahan-lahan terdengar dinding di bagian belakang pondok itu bergetar. Kemudian seolah-olah gesekan yang halus menelusuri dinding bambu yang tidak terlalu kuat itu. Mahisapukat telah memusatkan perhatiannya kepada bunyi yang tidak segera diketahui itu. Namun kemudian nafasnya bagaikan terhenti ketika ia mendengar derik kuku-kuku yang tajam berusaha untuk mengoyak dinding. Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan berdebar-debar ia pun mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia sadar bahwa suara itu tentu ditimbulkan oleh seekor binatang buas yang berusaha untuk mencari jalan memasuki pondok kecil itu. "Seekor harimau," berkata Mahisapukat kepada diri sendiri. Menurut perhitungannya tidak ada jenis binatang lain yang akan berbuat seperti yang sedang dilakukan di belakang rumah itu. Tetapi ternyata binatang itu tidak segera memecah dinding dan meloncat masuk. Namun ketika terdengar binatang itu menggeram, Mahisapukat pun menjadi semakin yakin bahwa di belakang rumah itu terdapat seekor harimau. Untuk beberapa saat Mahisapukat telah menunggu. Ia pun telah mempersiapkan diri dengan kekuatan aji pamungkasnya. Jika harimau itu muncul, maka ia akan membakarnya dengan pukulan aji bajra geninya. Sekali pukul Mahisapukat yakin bahwa harimau itu tentu akan mati. Sementara itu, Mahisamurti dan Tata Selintang yang berada di halaman di depan pondok kecil itu memang merasa tubuh mereka menjadi sejuk. Sentuhan angin malam dan embun yang menitik dari dedaunan terasa sangat segar. Namun keduanya pun tiba-tiba telah terkejut. Mereka melihat sesuatu bergerak di luar pagar. Merangkak dan hilang di kegelapan. Namun keduanya pun segera mengetahui bahwa yang lewat itu adalah seekor harimau. Tidak hanya seekor, desis Mahisamurti sambil memberikan isyarat bahwa di samping pondok mereka pun nampak seekor harimau yang melintas. "Kita sudah melihat 2 ekor, berkata Mahisamurti. Tata Selintang mengangguk. Katanya, "Mereka masih saja mempergunakan harimau jadi-jadian." "Mungkin bukan jadi-jadian," sahut Mahisamurti perlahan-lahan. "Harimau itu adalah harimau sebenarnya, tetapi sudah dikuasai ilmu gendam yang dapat mengatur perilaku harimau-harimau itu." Tata Selintang mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya memang demikian. Tetapi kita sudah siap siapapun dan apapun yang akan kita hadapi." Mahisamurti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kita biarkan saja harimau-harimau itu jika mereka tidak menyerang. Sebaiknya kita beritahu Mahisapukat dan Mahisaura agar mereka bersiap-siap." Keduanya pun kemudian masuk ke dalam pondok.
Namun mereka terkejut melihat sikap Mahisa Pukat. Dengan nada ragu Mahisa Murti pun bertanya. Ada apa Pukat? Mahisa Pukat meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Tetapi ia pun kemudian menjadi kecewa ketika ia mendengar desir langkah harimau itu berlari menjauh. Apa yang sedang kau lakukan? Bertanya Tata Selintang. Mahisa Pukat menarik dalam-dalam. Katanya dengan nada kecewa. Aku sedang menunggu sesuatu. Apa? Mahisa Ura yang sudah terbangun pula bertanya. Ternyata ada seekor harimau yang ingin mengoyak dinding bambu yang lemah ini, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk sambil berkata. Agaknya ada 3 ekor harimau di sekitar pondok ini. 3? Mahisa Pukatlah yang bertanya. Ya. Di depan pondok ini, di samping dan kau dengar di belakang pondok ini ada pula seekor, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ketika mereka telah duduk bersama dan menyelarak pintu, maka Mahisa Pukat pun berkata. Agaknya harimau itu bukan harimau sewajarnya. Harimau itu mungkin harimau sewajarnya. Tetapi yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan pribadi seseorang, sehingga harimau itu dapat diperalat sesuai dengan keinginan orang yang mempengaruhinya, sahut Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka pernah bertemu dengan harimau yang diliputi oleh rahasia yang belum terpecahkan. Bahkan ketika mereka ingin mengambil bangkai harimau yang terbunuh untuk diambil kulitnya, ternyata bangkai itu sudah tidak ada di tempatnya dan tidak diketahui kemana perginya. Karena itu katanya, kita akan berhadapan lagi dengan harimau-harimau itu. Satu permainan yang menjemukan, berkata Mahisa Murti. Kita harus membunuhnya dengan cepat pada perjumpaan kita di kemudian. Aku benar-benar sudah muak dengan permainan itu. Aku setuju, desis Mahisa Murti. Itulah sebabnya aku sudah bersiap untuk memukul pecah kepala harimau itu pada ayunan pertama. Dengan demikian maka orang gila itu akan menghentikan permainannya yang menjemukan itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Sekarang, kita akan melanjutkan waktu istirahat kita. Bukankah sudah lewat tengah malam dan kita mendapat giliran untuk tidur? Aku terbangun sebelum saatnya, sahut Mahisa Pukat. Aku pun belum tidur lewat saatnya, jawab Mahisa Murti. Yang lain pun tertawa pula. Untuk menerima serangan lawannya. Baiklah, berkata Mahisa Pukat kemudian. Lalu. Sekarang datang giliran kita Mahisa Ura. Mahisa Ura pun mengangguk-angguk. Jawabnya. Aku pun sudah merasa terlalu lama tidur. Hati-hatilah dengan harimau-harimau itu, pesan Tata Selintang. Sebaiknya kalian tidak pergi keluar. Seandainya harimau itu ingin menyerang kita, biarlah mereka berusaha masuk. Ya, sahut Mahisa Pukat. Demikian kepalanya tersembul, maka kepala itu akan kita pecahkan. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Tata Selintang pun membaringkan dirinya, sementara Mahisa Pukat dan Mahisa Ura mendapat giliran untuk berjaga-jaga. Minuman itu sudah habis, desis Mahisa Murti sambil memejamkan matanya. Aku akan merebusnya, berkata Mahisa Pukat. Namun mereka terkejut melihat sikap Mahisa Pukat. Sebenarnya lah, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun kemudian bersama-sama berada di sebuah bilik kecil yang dipergunakan oleh Tata Selintang sebagai dapur. Kita merebus air, desis Mahisa Pukat. Masih ada serai dan gula kelapa. Dengan demikian maka keduanya telah mendapat kesibukan untuk mencegah kantuk. Namun demikian mereka selalu berhati-hati menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi dengan kehadiran beberapa ekor harimau. Namun sampai dini hari, harimau itu tidak datang lagi ke halaman pondok mereka. Tidak lagi terdengar dengus nafasnya atau suara kuku-kukunya yang tajam mengorek dinding. Mahisa Pukat dan Mahisa Ura sempat menikmati minuman yang mereka buat sendiri. Segar sekali di dinginnya malam. Bahkan ketika cahaya fajar mulai membayang, minuman mereka masih terasa hangat. Mahisa Murti dan Tata Selintang pun ternyata terbangun sebelum matahari terbit. Mereka melihat Mahisa Pukat dan Mahisa Ura masih saja duduk di dapur bersandar tiang. Apa yang kalian lakukan di situ? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun diteguknya minumannya yang segar sambil berdesah. Mahisa Murti hanya menarik nafas saja sambil melangkah keluar dan pergi ke pakiwan.
Sejenak kemudian maka Tata Selintang pun telah pergi keluar pula. Keduanya telah menghirup udara pagi yang segar. Sementara itu langit pun menjadi semakin terang. Kita lihat, apakah ada bekas-bekas harimau itu, desis Tata Selintang kemudian. Ternyata mereka memang menemukan bekas kaki dan kuku harimau di belakang rumah kecil itu. Dinding pun nampak membekas kuku-kuku yang tajam. Dengan demikian, maka mereka pun telah mendapat kepastian ada usaha untuk menyerang mereka dengan cara seperti yang pernah terjadi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, memang menjemukan. Cara itu pernah ditempuhnya dan tidak berhasil. Seharusnya mereka menyadari bahwa kami pernah mengalahkan harimau-harimau itu. Apakah mereka sudah mengetahui bahwa yang ada di sini adalah aku dan kalian yang pernah mengalahkan harimau-harimau itu? Bertanya Tata Selintang. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, aku tidak tahu. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa yang berada di sini adalah aku dan Mahisa Pukat. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, tahu atau tidak tahu siapakah kita di sini, kita memang harus sangat berhati-hati. Belum lagi mulut Tata Selintang terkatup rapat, mereka terkejut atas kedatangan beberapa orang memasuki halaman rumah mereka. Tata Selintang dan Mahisa Murti yang berada di belakang rumah kecil itu bergegas pergi ke halaman depan. Sementara itu Mahisa Pukat dan Mahisa Ura ternyata telah menerima orang-orang yang datang itu. Kami mohon pertolongan, berkata salah seorang di antara mereka. Kenapa? Bertanya Mahisa Pukat. Apakah kami harus membantu mengerjakan sawah? Kami tahu bahwa ternyata kalian bukan orang kebanyakan. Apa yang terjadi di rumah ini atas orang yang sewenang-wenang terhadap sesama kami yang menjual tenaga mengerjakan sawah orang lain, serta apa yang terjadi di pasar, telah mengatakan kepada kami bahwa kalian bukannya orang kebanyakan seperti yang kami duga semula, berkata orang yang datang itu. Lalu bantuan apa yang kau kehendaki? Bertanya Mahisa Pukat. 3 ekor kambing dari padukuhan ini sudah dimakan harimau. Yang tersisa hanya bagian-bagian yang tidak berarti, jawab orang itu. 3 ekor kambing, bertanya Mahisa Pukat yang terkejut. Ya. 3 ekor. Milikku 1, milik orang tua itu 1 dan milik Ki Bekel 1, jawab orang itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Tata Selintang dan ketiga orang yang disebut kemenakannya itu untuk melihat-lihat apa yang terjadi. Mereka memang melihat sisa bangkai kambing yang sebagian besar tubuhnya telah dimakan oleh harimau yang memasuki padukuhan itu. Satu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, berkata Ki Bekel ketika mereka sampai ke rumah Ki Bekel. Memang dahulu, beberapa waktu yang lalu, ada seekor harimau nampak memasuki padukuhan. Tetapi harimau itu tidak banyak menimbulkan kerugian. Seekor kambing pernah menjadi korban. Tetapi bekasnya tidak terlalu mengerikan seperti kali ini. Apalagi sekaligus 3 ekor kambing. Tata Selintang mengangguk-angguk. Yang terjadi itu memang mendebarkan. Tentu ada hubungannya dengan 3 ekor harimau yang datang ke pondok mereka. Memang sangat memprihatinkan, berkata Tata Selintang kemudian. Apakah pendapat Kisanak tentang hal ini? Mungkin Kisanak melihat jalan keluar untuk mengatasinya, bertanya Ki Bekel. Tata Selintang merenung sejenak. Namun Tata Selintang tidak dapat menyebut apa yang pernah terjadi di pondok mereka sebelum mereka meyakinkan apa yang sebenarnya terjadi. Agaknya Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun tidak mendahului Tata Selintang sehingga mereka pun hanya berdiam diri saja. Karena Tata Selintang tidak segera menjawab, maka Ki Bekel itu pun mendesaknya. Kisanak. Agaknya di seluruh padukuhan ini tidak ada orang yang dapat menolong kami. Kami tidak tahu apakah maksud sebenarnya Kisanak tinggal di padukuhan kami setelah kami mengetahui kelebihan Kisanak. Namun justru karena kelebihan itulah maka kami berharap bahwa Kisanak akan dapat menolong kami. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun tatapan mata Ki Bekel mempunyai nada yang mendebarkan. Meskipun ia minta agar Tata Selintang menolongnya, namun agaknya ada juga semacam kecurigaan. Karena itu, untuk menghilangkan segala prasangka yang kurang baik dalam hubungannya dengan orang-orang padukuhan itu, Tata Selintang pun berkata, Ki Bekel, baiklah, kami akan mempelajari dan mengamati apa yang terjadi. Mudah-mudahan kami akan dapat membantu mengatasi persoalan yang kini timbul di padukuhan ini.
Agaknya harimau-harimau itu bukannya secara kebetulan memasuki padukuhan ini. Biasanya hanya harimau yang telah menjadi tua dan tersisih dari pergaulan di antara sesama harimau sajalah yang memasuki padukuhan untuk mencari mangsanya. Tetapi sudah tentu tidak sampai 3 ekor sekaligus. Ya Kisanak, jawab Ki Bekel. Memang ada 3 ekor kambing yang diterkamnya. Tetapi apakah dengan demikian harimau yang menerkamnya juga berjumlah 3 ekor? Tata Selintang mengerutkan keningnya. Yang diketahuinya memang 3 ekor harimau yang datang ke pondoknya. Meskipun demikian ia menjawab. Maksudku korbannya adalah 3 ekor kambing. Memang aku menduga bahwa harimaunya tentu tidak hanya seekor. Betapa besar dan rakusnya harimau itu, tetapi harimau itu tentu tidak akan menerkam 3 ekor kambing sekaligus dalam satu malam. Orang-orang yang mendengarnya mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan Tata Selintang, bahwa seekor harimau tidak akan menerkam 3 ekor kambing dalam satu malam. Sementara itu maka Ki Bekel pun kemudian berkata, Kisanak, kami akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Kisanak serta ketiga orang kemanakan Kisanak. Seperti sudah kami katakan, kami mengetahui bahwa Kisanak memiliki kelebihan. Meskipun agaknya kami agak terlambat menyadari hal itu. Kami mengira bahwa Kisanak bukan seorang yang memiliki ilmu yang tinggi sebagaimana Kisanak perlihatkan dalam perkelahian di dekat pasar itu. Sebagai penghuni padukuhan ini maka Kisanak tentu tidak akan berkeberatan. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam, katanya. Baiklah Ki Bekel. Kami akan berusaha. Tetapi kami tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa kami akan berhasil. Kami tidak dapat memaksakan sesuatu terhadap Kisanak, berkata Ki Bekel. Sudah tentu kami tidak akan dapat menentukan keberhasilan usaha Kisanak. Tetapi jika Kisanak bersedia berusaha, berhasil atau tidak berhasil, kami akan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Tata Selintang mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Ki Bekel, untuk melakukan pekerjaan ini aku akan mohon bantuan seluruh penghuni padukuhan ini. Bergantian kita semuanya akan berjaga-jaga. Tegasnya para peronda mendapat tugas tambahan, mengawasi kandang-kandang kambing di seluruh padukuhan. Sudah barang tentu kami tidak akan dapat melihat seluruh padukuhan ini pada satu saat. Karena itu maka kami mohon setiap orang yang mendapat giliran meronda, jika melihat kedatangan harimau itu harus memberikan isyarat. Dengan demikian kami akan dapat segera datang. Jika mungkin kami akan berusaha untuk membunuh harimau itu. Meskipun aku sadar bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Mungkin bukan aku yang membunuh harimau itu, tetapi nasibku tidak lebih baik dari seekor kambing yang telah dikoyak-koyak oleh harimau itu. Kalian memiliki kelebihan. Meskipun segala kemungkinan dapat terjadi, namun aku mempunyai satu keyakinan bahwa kalian akan berhasil. Sementara itu kami semuanya akan membantu sesuai dengan kemampuan kami, berkata Ki Bekel. Terima kasih, jawab Tata Selintang. Tanpa aku pun seluruh laki-laki di padukuhan ini tentu akan mampu membunuh seekor, bahkan 2 ekor harimau. Tetapi karena kita sudah mendapat kesan tentang kegarangan seekor harimau, maka kita pada umumnya telah menjadi ketakutan demikian kita mendengar aumnya atau melihat taringnya. Ki Bekel mengangguk-angguk. Jawabnya. Karena itu agaknya mereka memerlukan 1-2 orang yang dapat membangkitkan keberanian mereka. Sekali lagi Tata Selintang mengangguk-angguk. Jawabnya. Kami akan melakukannya sebaik-baiknya. Dan kami pun percaya bahwa semua laki-laki di padukuhan ini akan membantu kami sebaik-baiknya. Baiklah. Sejak nanti malam, kami semuanya akan berjaga-jaga. Mudah-mudahan Kisanak pun akan dapat bersama kami malam nanti, berkata Ki Bekel. Kami akan berada di pondok kami, berkata Tata Selintang. Dari pondok kami akan mengamati padukuhan ini. Mungkin kami akan mengintai di satu tempat tertentu. Mungkin kami berempat akan berada di satu tempat. Tetapi mungkin kami akan berpencar. Sekali lagi kami pesan, jika peronda atau siapapun yang melihat harimau memasuki padukuhan ini, kami harap dapat memberikan isyarat dengan kentongan. Kami akan segera datang. Sudah tentu dengan ciri-ciri khusus yang dapat menunjukkan tempat harimau itu. Akhirnya Ki Bekel tidak berkeberatan. Mereka pun telah membicarakan tanda-tanda yang khusus sehingga Tata Selintang akan dapat dengan segera tahu arah harimau yang memasuki padukuhan itu. Demikianlah,
maka Ki Bekel pun telah memerintahkan kepada semua laki-laki untuk ikut merasa bertanggung jawab atas ketentraman padukuhan mereka. Bergiliran mereka telah mengatur diri untuk berjaga-jaga. Di setiap sudut, simpang 3 dan simpang 4, bahkan tempat-tempat yang dianggap dapat menjadi jalur jalan yang ditempuh oleh harimau-harimau untuk memasuki padukuhan itu telah mendapat pengawasan. Tetapi di malam berikutnya, ternyata di padukuhan itu tidak terdapat seekor harimau pun. Para peronda tidak menemukan yang mereka cari. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang di tengah malam berjalan berkeliling padukuhan, serta singgah di antara orang-orang yang meronda, juga tidak melihat apapun juga. Namun Tata Selintang tidak segera mengambil keputusan. Katanya kemudian, mungkin di malam berikutnya. Dan kita terus menunggu pagi sampai kita dapat menangkap atau membunuh harimau itu, bertanya Mahisa Murti. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang sulit bagi kita untuk menolak permintaan Ki Bekel itu. Namun demikian, kita akan melakukan pengamatan sekaligus melihat apakah ada hubungan antara harimau itu dengan padepokan yang ingin kita lihat. Menilik keterangan yang kalian berikan kepadaku sebelumnya, maka agaknya memang ada hubungan antara harimau itu dengan padepokan dari yang kau sebut orang-orang bertongkat itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun mengerti bahwa sulit untuk menolak permintaan Ki Bekel. Meskipun mereka dapat saja pergi dan tidak kembali ke padukuhan itu, tetapi mereka, terutama Tata Selintang yang sudah lebih lama tinggal di padukuhan itu, akan merasa sangat berat. Ia tidak akan sampai hati membiarkan padukuhan itu dalam kecemasan. Karena itu, maka ketiga orang yang disebut kemanakan Tata Selintang itu pun akhirnya harus menyesuaikan diri. Dengan berbagai pertimbangan mereka pun harus menunggu sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Tetapi jika benar harimau-harimau itu adalah harimau-harimau sebagaimana pernah menyerang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka penantian mereka itu pun agaknya akan ada gunanya. Demikianlah. Di malam berikutnya, bukan saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sajalah yang ikut bersama-sama dengan orang-orang padukuhan itu, tetapi Tata Selintang dan Mahisa Ura pun telah keluar pula dari pondok mereka dan bersama-sama dengan yang lain pergi meronda di seluruh padukuhan itu. Namun seperti malam yang lewat, mereka tidak menjumpai apapun juga, sehingga menjelang fajar, Tata Selintang dan ketiga orang yang disebut kemanakannya itu pun minta diri kepada Ki Bekel dan kembali ke pondok mereka yang kosong. Tetapi Tata Selintang tidak perlu cemas, karena ia tidak memiliki apapun yang berharga yang dapat menjadi sasaran pencurian atau perampokan. Ia memang mempunyai bekal yang cukup. Tetapi Tata Selintang telah menyembunyikannya di tempat yang tidak mudah diketahui orang. Sedangkan bekal Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura, selalu dibawanya pada kantong ikat pinggangnya dan pada kampil kecil yang selalu tergantung di lambung. Namun bagaimanapun juga, ketika mereka memasuki pondok kecil mereka, jantung mereka pun menjadi berdebaran. Ternyata isi pondok kecil itu telah menjadi berserakan. Gila, geram Tata Selintang. Baru beberapa hari ini kita membenahi isi rumah kita. Kini keadaan itu telah terulang. Tetapi Mahisa Murti melihat keadaan yang berbeda. Karena itu maka katanya kemudian, aku kira kita menghadapi keadaan yang berbeda. Tata Selintang mengerutkan keningnya. Sementara itu Mahisa Pukat tiba-tiba saja berkata, lihat. Jalan inilah yang dipergunakan oleh mereka yang merusak isi rumah kita. Tata Selintang, Mahisa Murti dan Mahisa Ura pun telah mendekati sebuah lubang yang besar pada dinding bambu yang tidak terlalu kuat di bagian belakang dari pondok kecil itu. Namun mereka pun segera mengetahui bahwa bekas-bekasnya menunjukkan bahwa yang telah memasuki pondok kecil itu adalah bukan manusia, tetapi harimau. Mungkin seekor, mungkin lebih. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, memang kitalah yang menjadi sasaran. Jika harimau-harimau itu membunuh kambing, itu hanyalah salah satu cara untuk mengganggu kita juga. Mahisa Pukat pun menggeram. Katanya, kita memang harus menemukannya. Kita harus menunjukkan bahwa harimau-harimau itu tidak banyak berarti jika kita sempat menemukannya. Tata Selintang mengangguk-angguk. Ia pun berkata dalam nada rendah, kita akan mencari sampai ketemu. Karena itu, maka biarlah kita tidak bersama-sama meninggalkan pondok ini. Besok kita beritahukan kepada orang-orang padukuhan tentang pondok ini.
Jika hanya 2 orang di antara kita yang keluar rumah, bukan karena kita tidak bersungguh-sungguh membantu mereka. Tetapi karena justru rumah kitalah yang menjadi sasaran. Ya. Tetapi kita pun harus mempunyai alat untuk mengirimkan isyarat, sehingga dalam keadaan tertentu kita akan berkumpul menghadapi harimau-harimau itu. Mereka harus dihabiskan tanpa ampun, karena dengan demikian maka kita akan dapat membangkitkan kesan kepada orang-orang yang menggerakkan harimau itu bahwa kita siap menghadapinya, berkata Mahisa Murti. Tata Selintang mengangguk-angguk, ia sadar bahwa sikap itu justru didorong oleh kemarahan yang telah mengguncang isi dadanya. Tata Selintang serta ketiga orang yang disebut kemanakannya itu sama sekali tidak membenahi isi rumah yang berserakan itu. Dinding yang koyak oleh kuku-kuku yang tajam. Ajuk-ajuk yang roboh dan amben mereka yang baru itu pun telah rusak pula. Keempat orang itu melihat seakan-akan harimau yang merusak isi rumah mereka itu pun mampu melakukannya sebagaimana seseorang melakukannya. Seolah-olah harimau-harimau itu tahu yang manakah yang harus mereka rusakkan dari isi rumah yang hanya sedikit itu. Ketika kemudian pagi turun serta matahari mulai naik, beberapa orang telah menyaksikan apa yang terjadi di pondok kecil itu. Ki Bekel yang mendapat pemberitahuan itu pun segera telah datang pula. Ia pun melihat isi rumah Tata Selintang yang tidak berarti itu telah berserakan. Kita akan menggantinya, berkata Ki Bekel. Terima kasih Ki Bekel, berkata Tata Selintang. Jika ada yang harus diganti, kami akan memperbaiki barang-barang kami yang rusak ini. Kami pun akan dapat menutup dinding bambu yang berlubang karena dikoyak oleh kuku-kuku harimau itu. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, baiklah. Aku kira kami memang tidak perlu menggantinya, karena yang kita lihat ini bukanlah yang sebenarnya. Apa maksud Ki Bekel? Bertanya Tata Selintang. Ki Bekel itu tersenyum. Jawabnya, tidak apa-apa. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun mengerti maksud Ki Bekel, sebagaimana ketiga orang yang disebut kemenakannya itu. Namun dalam pada itu, Tata Selintang pun berkata, Ki Bekel, dengan peristiwa ini kami akan memohon bahwa di malam-malam berikutnya, hanya 2 orang sajalah di antara kami yang akan membantu Ki Bekel mencari harimau itu di setiap sudut padukuhan ini, sedangkan 2 di antara kami akan tetap berada di rumah ini. Kami mengerti, jawab Ki Bekel. Dan kami pun tidak akan berkeberatan. Ki Bekel pun kemudian minta diri. Beberapa orang masih tinggal di sekitar pondok itu. Bahkan seorang di antara mereka berkata, Kisanak, sebaiknya kalian mengungsi saja ke Banjar daripada kalian akan dikoyak oleh harimau itu sebagaimana dinding rumahmu itu. Tata Selintang tersenyum. Katanya, biarlah aku menunggu gubukku ini. Mudah-mudahan harimau itu dapat aku jinakkan. Betapapun kuatnya seseorang, namun melawan seekor harimau liar tentu akan mengalami kesulitan. Karena itu, bukankah rumahmu itu tidak berisi barang-barang berharga? Karena itu, tinggalkan saja dan tinggallah di Banjar. Jika harimau itu datang lagi ke rumah ini, ia tidak akan menjumpai apa-apa sebagaimana semalam. Jika 2-3 kali terjadi seperti itu, maka harimau itu tentu akan menjadi jemu dan tidak akan datang lagi ke pondok ini. Nah, jika demikian maka kalian akan dapat kembali lagi. Tata Selintang mengangguk-angguk. Namun ia menjawab, kami akan mencoba mempertahankan rumah ini. Bukan karena harta benda yang ada di dalamnya. Tetapi kami akan belajar mempertahankan hak kami. Mungkin seekor harimau akan dapat membunuh seseorang. Tetapi seseorang mempunyai kesempatan lebih banyak dari seekor harimau, karena seseorang mampu mempergunakan akalnya untuk melawan seekor harimau, sedang seekor harimau tidak mampu mempergunakan akal serta nalarnya. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, terserahlah kepadamu. Tetapi seandainya aku menjadi kalian, maka aku tidak akan mencari kesulitan dengan menunggu seekor harimau. Lebih baik kalian berada di antara kami jika kalian tidak mau berada di Banjar. Tata Selintang tidak menjawab lagi meskipun ia masih saja tersenyum. Namun orang-orang itu pun akhirnya meninggalkan rumah Tata Selintang. Orang yang menasehatkan agar ia pergi ke Banjar itu pun bergumam di antara kawan-kawannya. Orang itu memang sombong. Kenapa? Bertanya kawannya. Aku sarankan agar ia tidur saja di Banjar, jawab orang itu. Tetapi ia menolak. Ia merasa mampu melawan seekor harimau.
Ia orang yang berilmu, desis kawannya. Ia sudah menunjukkan bahwa ia mampu mengalahkan orang-orang yang ditakuti di padukuhan ini serta orang yang garang di dekat pasar. Tetapi orang-orang itu bukan harimau, berkata orang itu. Kawannya tidak menjawab lagi. Memang menurut gambarannya harimau jauh lebih menakutkan daripada seseorang betapapun besar tenaganya. Ketika orang-orang yang datang ke rumahnya sudah pulang semuanya, maka Tata Selintang pun berkata, "Kita akan memperbaiki isi rumah kita yang rusak." Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun kemudian telah bekerja untuk membenahi isi rumah itu, sementara Tata Selintang memperbaiki dinding yang telah koyak dengan menutupnya dengan belahan-belahan bambu. "Kita tidak akan membiarkan siapapun merusak isi rumah ini lagi," berkata Mahisa Pukat. "Agar kita tidak usah memperbaikinya lagi." Tata Selintang yang mendengarnya pun tertawa. Namun kemudian katanya, "Kita akan menjaganya. Kita tidak akan meninggalkan pondok ini lagi di malam hari. 2 orang di antara kita akan berada di rumah, jika yang lain ikut meronda bersama anak-anak muda padukuhan ini." Sebenarnya lah ketika kemudian malam turun, maka yang keluar dari pondok itu hanyalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka berdua telah ikut bersama-sama anak-anak muda padukuhan itu mengamati keadaan di seputar padukuhan. Namun mereka sama sekali tidak menjumpai seekor harimau pun. Namun Tata Selintang dan Mahisa Ura yang tinggal di rumah, ternyata telah mendengar dengus harimau di belakang pondok itu. Dengan isyarat Tata Selintang minta Mahisa Ura bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Jika harimau itu sekali lagi mengoyak dinding dan memasuki rumah itu, maka mereka harus membinasakannya tanpa ampun. Bukan saja karena harimau itu pernah merusakkan pondok mereka. Tetapi mereka harus memberikan kesan bahwa harimau-harimau itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Tata Selintang dan Mahisa Ura berusaha untuk tidak mengejutkan dan mengusir harimau itu. Mereka dengan hati-hati telah berada di bagian belakang pondok mereka. Dari tempat mereka menunggu, mereka dapat mendengar dengan jelas dengus harimau yang kemudian mencoba untuk mengorek dinding yang baru saja diperbaiki itu. Tata Selintang bergeser mendekat. Namun ternyata bahwa hidung harimau itu cukup tajam. Agaknya harimau itu telah mencium bau seseorang di dalam pondok itu, sehingga karena itu, maka harimau itu telah menggeram. Tata Selintang sadar bahwa kehadirannya telah diketahui oleh harimau itu. Karena itu, maka ia pun tidak lagi mengendap-endap. Demikian Tata Selintang berdiri, ia pun telah memberikan isyarat agar Mahisa Ura pun tidak perlu lagi menahan nafasnya. Tetapi sejenak kemudian tiba-tiba mereka mendengar harimau itu mengaum. Suaranya memang tidak begitu keras. Namun auman harimau itu seakan-akan pertanda sesuatu bagi kawan-kawannya atau bagi seseorang. Sejenak Mahisa Ura dan Tata Selintang menunggu. Namun agaknya Mahisa Ura tidak sabar, sehingga ia pun berdesis. "Aku akan keluar. Kita tidak dapat menunggu terlalu lama." Tetapi ketika Mahisa Ura benar-benar melangkah, maka Tata Selintang telah menahannya sambil berdesis. "Kita tidak tahu apa yang ada di luar. Karena itu, biarlah kita menunggu." "Tetapi kita akan kehilangan harimau-harimau itu lagi," jawab Mahisa Ura. Tetapi Tata Selintang berkata, "Harimau-harimau itulah yang merunduk kita. Karena itu, mereka tidak akan pergi. Mereka akan masuk dan akan menerkam kita, namun apakah benar bahwa yang datang itu hanya seekor atau 2 ekor atau 3 ekor harimau saja?" Mahisa Ura mengangguk-angguk. Namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan jika harimau itu benar-benar akan menerobos masuk ke dalam pondok itu. Sebenarnya lah yang terdengar dari dalam rumah itu telah mendebarkan jantung. Ternyata sejenak kemudian mereka mendengar dengus bukan hanya seekor, tetapi lebih dari 2 ekor. Seekor sedang mengorek-ngorek sudut pondok itu, yang lain telah mendorong-dorong pintu butulan, sementara seekor lagi terdengar menggoreskan kukunya di dinding. Namun selain itu, masih juga terdengar seekor mengaum di depan pondok kecil itu. "Memang beberapa ekor harimau," berkata Tata Selintang. "Kita akan menerkam tamu kita dengan meriah. Apakah kita tidak mengundang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk ikut dalam permainan yang menyenangkan ini?" bertanya Mahisa Ura. "Bukankah mereka telah berpesan?" Tata Selintang mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, "Bagaimana cara kita memanggil mereka? Jika kita memukul kentongan, maka mungkin seisi padukuhan akan datang.
Dengan demikian maka harimau-harimau itu akan pergi, atau yang terjadi justru sebaliknya. Akan jatuh korban karena harimau itu dengan liar dan kasar menyerang mereka. Mahisaura termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Aku akan mencari mereka." "Itu berbahaya sekali," berkata Tata Selintang. "Sekali lagi peringatkan aku." Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Tata Selintang itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Aku akan mencobanya dengan Aji Pameling. Mudah-mudahan ia dapat menangkapnya." Mahisaura mengerutkan keningnya. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Sesaat kemudian, maka Tata Selintang pun telah memusatkan nalar budinya untuk mengeterapkan Aji Pameling. Ketajaman perasaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat diharapkannya akan dapat tersentuh oleh getaran ilmunya. Ternyata bahwa tingkat ilmu Tata Selintang cukup tinggi. Aji Pamelingnya dengan tajam telah memancarkan getaran yang akan dapat memanggil mereka kembali ke pondok kecil itu. Ternyata bahwa perasaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat cukup peka untuk menerima sentuhan getaran Aji Pameling. Karena itulah maka tiba-tiba saja keduanya merasa bahwa mereka harus segera kembali. "Ada semacam kekuatan yang memanggil kita kembali ke pondok kecil itu," berkata Mahisa Murti yang sedang berada di sebuah simpang 3 di pinggir padukuhan. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, "Aku juga merasakannya. Tentu bukan sekedar kebetulan. Aku mendapat isyarat yang cukup jelas bagiku. Kita memang harus segera kembali," sahut Mahisa Murti. "Tentu Tata Selintang yang memiliki bermacam-macam ilmu telah memanggil kita," desis Mahisa Pukat. "Aku juga menduga demikian," sahut Mahisa Murti. Dengan demikian maka keduanya pun segera menemui orang yang cukup berpengaruh di tempat itu. Dengan hati-hati keduanya menjelaskan bahwa keduanya ingin melihat pondok mereka. "Kenapa dengan pondok kalian? Bukankah pamanmu dan kakakmu ada?" jawab orang yang berpengaruh itu. "Ya. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu terjadi," jawab Mahisa Murti. "Tetapi biarlah kami berdua sajalah yang melihatnya." "Baiklah," berkata orang itu. "Tetapi segera saja kembali kemari." Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tergesa-gesa menuju ke pondok kecilnya. Mereka sengaja berusaha untuk tidak melewati gardu-gardu pengawas, agar mereka tidak tertahan oleh anak-anak muda dan orang-orang yang berada di gardu-gardu. Sementara itu, Tata Selintang yang telah melepaskan Aji Pameling itu menjadi berdebar-debar. Ia masih belum yakin bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat menangkapnya. Namun apapun yang terjadi, maka mereka yang ada di pondok itu harus menghadapi harimau-harimau yang agaknya memang berusaha untuk memasuki rumah itu. Beberapa saat kemudian, Mahisaura yang memperhatikan gerak harimau-harimau itu selama Tata Selintang memusatkan nalar budinya untuk melepaskan Aji Pamelingnya, melihat dinding di sudut rumah itu sudah mulai bergetar. Ketika sepotong bambu patah, maka Mahisaura itu pun segera mempersiapkan diri untuk dengan pukulan pertama menghancurkan harimau itu. Namun Mahisaura itu terkejut ketika ia mendengar derak di sisi pondok itu. Ternyata seekor di antara harimau-harimau itu berusaha untuk memasuki rumah kecil itu lewat tutup keong yang memang agak lemah. Dinding rumah di sebelah sisi itu bergetar ketika seekor di antara harimau-harimau itu memanjat. Mahisaura memang agak bingung. Yang manakah di antara kedua harimau itu yang lebih dahulu akan memasuki pondok kecil itu? Namun dalam pada itu, Tata Selintang pun telah selesai. Dengan nada rendah ia berkata, "Biarlah yang memanjat dinding itu aku selesaikan." Mahisaura menarik nafas-nafas dalam-dalam. Yang dihadapinya kemudian adalah harimau yang akan merusak dinding di sudut rumah itu. Tetapi ternyata di bagian lain, dinding pun mulai koyak. Bahkan ketika Mahisaura berpaling, dilihatnya kuku-kuku harimau itu mematahkan bambu-bambu yang dianyam menjadi dinding, dan sebelah kaki depannya pun telah menembus masuk menggapai-gapai. Mahisaura menggeram. Tetapi ia telah bergeser. Ia berdiri di tengah-tengah di antara dua ekor harimau yang berebut dahulu memasuki rumah kecil itu. Sementara itu Tata Selintang sudah siap menerima jika harimau yang memanjat dinding itu akan menembus memasuki tutup keong. Pada saat yang demikian itulah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memasuki halaman pondok kecil itu. Keduanya terkejut melihat seekor harimau berkeliaran di halaman. "Apakah hanya seekor?" bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu.
Namun kemudian ia pun bergerak mendekati harimau itu sambil berdesis. Lihat di bagian lain dari halaman ini. Mahisa Pukat pun kemudian bergeser ke samping. Ketika harimau di halaman itu berpaling ke arahnya, Mahisa Murti telah mendekatinya sambil berdesis. Lawan aku, heh. Harimau itu tiba-tiba mengaum tidak terlalu keras. Dihadapinya Mahisa Murti dengan mata yang menyala. Yang ada di dalam rumah itu mendengar suara di halaman. Dengan serta-merta Mahisaura bertanya dengan lantang. Siapa di halaman depan? Aku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, jawab Mahisa Murti. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti berkata, di sini ada seekor harimau. Di belakang ada beberapa ekor yang sudah siap untuk menerobos dinding, berkata Mahisaura. Pukat akan melihatnya, jawab Mahisa Murti. Berhati-hatilah, tiba-tiba terdengar suara tata selintang. Ada yang memanjat. Sejenak suasana menjadi tegang. Mahisa Pukat yang telah berada di halaman samping tertegun melihat beberapa ekor harimau di belakang rumah itu. Bahkan seekor di antaranya telah memanjat dinding dan siap meloncat masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan yang demikian, maka Tata Selintang telah memberikan isyarat kepada Mahisaura. Justru ketika seekor harimau dapat memecah dinding dan menerobos masuk, serta yang menembus tutup keong pun telah meloncat turun di dalam pondok kecil itu, Tata Selintang dan Mahisaura telah meloncat keluar lewat pintu depan. Kau Mahisa Murti, sapa Mahisaura. Mahisa Murti bergeser ke samping. Harimau di hadapannya telah merunduk dan siap untuk menerkam. Tetapi ketika Mahisaura dan Tata Selintang meloncat keluar, maka harimau itu telah berpaling. Tetapi hanya sesaat. Kemudian ia pun telah kembali memandang Mahisa Murti dengan sorot matanya yang membara. Mahisa Pukat yang berada di sisi rumah itu agak ke belakang, telah bergeser pula ke halaman depan. Dengan demikian maka keempat orang itu pun telah lengkap berada di depan pondok kecilnya. Harimau yang telah berada di dalam rumah itu menjadi sangat marah. Mereka sempat merusak isi rumah itu. Sementara itu Tata Selintang pun berkata, ternyata kita tidak mencegah harimau-harimau itu merusak rumah kita. Kita akan menyambutnya di sini, berkata Mahisa Murti. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka 2 ekor harimau telah keluar lewat pintu dengan marahnya. Sementara yang lain berlari melingkari rumah itu. Karena harimau itu belum berhasil masuk. Namun ternyata ketika harimau-harimau itu telah berada di halaman, maka jumlahnya adalah 5 ekor. 5 ekor, berkata Tata Selintang. Aku akan menghancurkan mereka, berkata Mahisa Murti. Ya, sahut Tata Selintang dengan suara yang lebih keras. Kita harus menunjukkan bahwa harimau-harimau ini tidak berarti apa-apa. Mahisa Murti. Mahisa Pukat dan Mahisaura termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun segera menyadari bahwa Tata Selintang telah mengatakannya dengan suara lantang bukannya tanpa maksud. Tentu ada orang lain yang mendengarnya, berkata ketiganya di dalam hatinya. Dengan demikian, maka kata-kata Tata Selintang itu merupakan perintah untuk membunuh harimau-harimau itu dengan segera. Mahisa Murtilah yang telah bersiap lebih dahulu. Karena itu, maka ia pun berkata, aku sudah siap. Minggirlah. Dalam pada itu, maka harimau yang berhadapan dengan Mahisa Murti telah siap untuk menerkam. Harimau itu bergeser sambil merunduk, sehingga perutnya hampir melekat di tanah. Mahisa Pukat, Mahisaura dan Tata Selintang pun telah bergeser. Harimau-harimau yang lain pun telah mengikuti mereka. 2 ekor harimau telah merangkak dengan hati-hati ke arah Tata Selintang. Yang lain pun telah mulai merunduk sambil menggeram pula. Mereka nampaknya digerakkan oleh satu perintah untuk menyerang lawannya bersama-sama. Mahisa Murti sebagaimana yang lain memang ingin menunjukkan bahwa mereka telah benar-benar siap. Karena itu, maka ketika harimau yang merunduk Mahisa Murti itu meloncat menyerang, maka Mahisa Murti telah siap menerimanya dengan ilmunya yang dahsyat dalam bentuknya yang keras. Bersambung ke bab 90. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.